Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 6 versi manhwa part 17 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Asura dan Dewa akhirnya bisa berdamai. Raja Gila pun kemudian meninggalkan istana surga karena saat ini ia akan melakukan rencana selanjutnya. Terlihat kini Yutao lagi sibuk untuk menuliskan sejarah baru agar bisa dibaca dan diceritakan untuk para dewa generasi mendatang. Dalam perdamaian ini, Tathagata adalah orang yang memiliki jasa paling besar. Terlihat Tathagata saat ini mengajak para prajurit surga untuk menyusun sebuah formasi. Karena sebentar lagi ketiga Raja Asura yang lain akan tiba di istana surga. Dan Tathagata pun segera menyuruh mereka untuk segera bersiap. Ia kemudian mengingatkan kepada semua para prajurit bahwa tugas mereka kali ini hanyalah bertahan sekuat tenaga. Dan jangan sampai mereka salah serang, karena beberapa Asura sekarang adalah teman mereka. Tathagata pun kemudian menyuruh sebagian prajurit untuk memfasilitasi para pasukan Raja Gila yang sekarang mereka lagi berkeliling di istana surga. Siap, jawab mereka kompak. Sedangkan Yutao pun masih terlihat terus mencatat kejadian ini. Tapi tiba-tiba Jenderal Barat pun datang dan langsung marah-marah guys. Ia pun heran apa yang sebenarnya terjadi barusan di istana surga. Jenderal Barat yang baru kembali dari pertahanan Barat melawan pasukan Raja Karakanta tampaknya belum tahu kalau surga sudah berdamai dengan Asura. Tathagata pun disitu heran dengan sikap Jenderal Barat yang datang-datang langsung marah-marah gak jelas seperti ini. Jenderal Barat pun berteriak kepada Tathagata tentang apa yang dilakukan oleh Tathagata selama ini. Kenapa Asura sekarang berada di surga dan berjalan-jalan bebas? Tathagata pun dengan tenang menjawab, "Oh, Jenderal Barat ternyata sudah kembali. Kebetulan sekali, sekarang Anda dapat membantu pertahanan kami." Jenderal Barat pun masih saja marah-marah dan menganggap selama ini Tathagata berdiri di sisi Asura. Tathagata pun tetap tenang dan mengiyakan perkataan Jenderal Barat. Hal itu pun langsung membuat Jenderal Barat tambah marah. Seketika ia pun langsung menarik baju Tathagata. Ia pun berteriak kalau Asura itu adalah musuh. Dengan berkompromi dengan mereka, maka itu sama saja dengan mengkhianati surga. Dengan sabar, Tathagata pun menjelaskan kepada Jenderal Barat kalau orang-orang Raja Gila berada di surga. Hal itu tak luput dari komitmen penuh sang kaisar. Tak perlu kaku dengan aturan karena ini demi kedamaian. Dan tak perlu juga kita merasa dipermalukan dan mempertahankan gengsi yang tinggi, karena sekarang kita telah bersekutu dengan aliansi Raja Gila. Dan saat ini tugas mereka adalah menyerang, dan tugas kita adalah bertahan. Karena kali ini kita akan berperang dengan 3 Raja Asura, dan itu semua demi kedamaian dunia, ucap Tathagata. Jenderal Barat yang keras kepala itu pun masih tetap saja marah-marah. Tathagata langsung mengatakan kalau tampaknya Jenderal Barat perlu untuk semedi agar emosinya bisa dikendalikan. Hingga akhirnya Tathagata pun malas berdebat dengan Pak Tua itu, dan ia pun pergi meninggalkan Jenderal Barat. Dan bila berkenan, Tathagata pun mempersilahkan Jenderal Barat untuk ikut dengan dirinya membahas seberapa besar kerugian dari peperangan. Yutao kemudian menuliskan dalam catatannya kalau ribuan kebencian tak bisa diredam secara bersamaan, dan bersekutu dengan Asura membuat banyak dewa moralnya terjatuh. Dan sekarang ini Tathagata pun pergi untuk menemui Dewa Sasin. Ketika Tathagata bertanya bagaimana kabarnya, Dewa Sasin pun menjawab kalau ia baik-baik saja. Lagian ia juga tak terlibat langsung dalam peperangan dan dianggap tak berguna oleh semua para dewa. Di situ Tathagata mengatakan kalau perang kali ini sangat berbeda. Ia menyuruh Dewa Sasin untuk menarik mundur pasukan, namun Dewa Sasin malah menyuruh Tathagata untuk menemui sang kaisar untuk membicarakan strategi apa saja yang Tathagata miliki. Apakah baik-baik saja dengan menarik mundur pasukan surga, mengingat 3 Raja Asura akan memasuki surga? Yutao pun mengaku kalau ia merasa takut hingga menyebabkan tulisan di buku sejarahnya menjadi berantakan. Tathagata pun kemudian menyuruh Yutao untuk menulis di catatannya bahwa kita para dewa
akan mempercayakan perang ini kepada sekutu kita. Karena saat Tathagata bernegosiasi dengan Raja Gila, sang raja yang awalnya meragukan ide dan rencana konyol dari Tathagata, akan tetapi rencana tersebut berjalan dengan lancar. Dan sekarang giliran kita harus percaya kepada rencana Raja Gila yang akan menghadapi 3 raja Asura. Tathagata menyuruh agar tak terlalu ikut campur dalam peperangan karena Raja Gila tak akan suka. Percayalah padaku, karena aku memahami Asura, ucap Tathagata. Tathagata pun lalu meneruskan kalau ingin mendapatkan sekutu yang kuat, maka juga harus menghormati cara-cara mereka. Terlihat Dewa Sasin pun hanya terdiam mendengar penjelasan Tathagata. Scene langsung beralih memperlihatkan pasukan gagak Raja Karakanta yang menyerbu istana surga. Dan saat ini mereka sudah sampai dan siap untuk membantai para dewa, guys. Dan ini adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Terlihat juga pasukan dari Raja Vemasitrin yang saat ini telah memanjat dinding istana surga. Sampai di tempat ini kebencianku mulai membara. Para pejuang Asura, mari kita ubah tempat ini menjadi neraka. Bakar dan musnahkan mereka semua, ujar Raja Vemasitrin. Dan Raja Bandi Asura pun juga telah sampai. Dengan tubuh raksasanya, ia pun langsung menginjak-injak bangunan-bangunan di istana surga hingga hancur. Ia sangat heran mengapa istana surga sangat sepi sekali. Hei para dewa, datanglah kemari dan temui raja ini. Apa kalian hanya ingin bersembunyi dan menunggu kehancuran? Teriak Raja Bandi Asura. Seketika hal itu pun langsung direspon oleh salah satu tetua surga. Dasar Asura yang sombong, lihatlah aku, ujarnya. Dan terlihat di situ sudah ada beberapa tetua yang telah menyambut para Asura. Mereka semua terlihat geram karena mereka menganggap Asura najis menginjakkan kaki di tanah surga. Mereka juga sangat kesal dengan kesombongan para Asura. Seketika mereka pun kompak mengangkat tongkatnya ke langit. Dan dari tongkat itu keluar sinar cahaya yang mengarah ke langit dan langsung meledak seperti kembang api. Dan dari ledakan itu keluar kepingan-kepingan emas yang menyatu membentuk sebuah benteng yang mengelilingi istana surga. Dan para prajurit pun segera berlari menuju tembok itu. Mereka semua langsung menembakkan panah ke arah para Asura. Seketika jutaan anak panah langsung menghujani para Asura. Para pasukan dari Raja Karakanta pun langsung berusaha menangkis semua panah-panah itu. Sedangkan sang raja dengan santainya berdiri di atas gedung. Ia menilai kalau ini adalah perjuangan terakhir para dewa. Dan ia mengeluhkan para dewa yang telah kehilangan semangat juangnya. Terlihat badannya pun tertusuk oleh beberapa anak panah. Akan tetapi dengan tenang Raja Karakanta mencabut panah itu satu persatu dari tubuhnya dan berkata kalau serangan ini hanya akan memperlambatnya sementara saja. Dan terlihat para pasukan dari Raja Vemasitrin pun juga membentuk formasi pertahanan yang dapat menangkis hujan panah itu. Sang raja pun juga dengan tenang berdiri di situ dan menyemangati para pasukannya. Dan ia mengatakan setelah hujan panah ini reda, maka mereka bisa menghancurkan pertahanan dinding dewa dan mengobrak-ngabrik istana surga. Sedangkan Raja Bandi Asura pun malah tertawa dengan hujan panah itu, guys. Ia pun berlari dan menginjak-injak bangunan surga di situ. Dan ia pun ternyata ancang-ancang dan blar. Ia pun mencoba menghancurkan benteng emas surga itu. Seketika tembok itu pun langsung retak dibuatnya, sehingga para tetua pun jadi khawatir melihat hal itu. Dan pang 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 pang, Raja Bandi pun terus memukuli tembok itu untuk menjebolnya, guys. Ia berkata kalau tembok ini sangat tak berguna. Dan blar, dengan serudukan itu tembok itu pun akhirnya jebol juga, guys. Dan setelah tembok pertahanan itu hancur, Raja Bandi Asura pun dikejutkan dengan aura membunuh sangat dahsyat yang familiar dari balik tembok itu. Dan tiba-tiba mak jedar, Raja Bandi Asura pun terlempar dari situ. Sontak para pasukannya pun langsung terkejut melihatnya. Sedangkan Raja Bandi Asura pun berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang terhempas itu agar tak terjatuh. Dan seketika ia pun berteriak, "Rahu, apa yang kau lakukan?" Dan benar saja, ternyata barusan yang melemparkan Raja Bandi Asura adalah sang Raja Gila. Terlihat Raja Gila pun keluar dari lubang tembok itu dengan naga tunggangannya. Ia pun langsung menantang Raja Bandi untuk berduel dengannya atas nama Raja Asura. Raja Gila berkata kepada Raja Bandi Asura kalau seharusnya sebagai Raja Asura harus siap dengan segala serangan yang datang, bukan malah terkejut seperti ini. Raja Bandi Asura pun langsung berteriak, "Hei, ini adalah istana surga dan mereka adalah musuh kita. Musuh bersama hanya menurutmu saja, itu berbeda denganku," sahut Raja Rahu.
Dan ia mengatakan kalau Raja Bandi Asura dan dua raja yang lain tak melakukan perubahan apapun pada Asura. Lanjut ia pun melompat dari naganya dan bersiap menebaskan kedua pedang legendarisnya itu. Dan Raja Gila berteriak kalau ia akan membunuh Raja Bandi Asura dan dua raja lainnya. Dan yang jadi korban pertamanya kali ini adalah Raja Bandi Asura. Seketika ia langsung menebaskan pedang iblisnya. Terlihat muncul tebasan-tebasan yang dahsyat yang akan melahap Raja Bandi Asura. Dan kita berhenti sampai di sini dulu ya guys, karena scene kemudian flashback ke beberapa hari yang lalu. Terlihat di sebuah hutan ada yang bertanya kepada Raja Gila apakah ia yakin akan membunuh ketiga Raja Asura, dan apakah Raja Gila yakin kalau dewa tak boleh ikut campur. Dan ternyata yang bertanya adalah Tathagata guys. Ia menganggap kalau ini sangat beresiko karena ketiga Raja Asura yang lainnya bukan orang yang lemah, sehingga Tathagata menawarkan bantuan kepada Raja Gila agar peluang menang semakin besar. Tapi Raja Gila mengatakan kalau itu tak perlu, karena ini adalah pertarungan para raja, dan ia bertekad akan membunuh mereka satu persatu dengan tangannya sendiri. Ia kemudian mengatakan kalau yang bisa dilakukan Tathagata dan para dewa sekarang ini adalah mengawasi dan menahan dua raja lainnya saat Raja Gila berduel. Tathagata yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam. Terus bagaimana nasib para dewa? Tanya Yutao khawatir. Raja Gila pun menjawab kalau ia berani jamin kalau para dewa surga akan baik-baik saja. Raja Gila pun kemudian berpesan kepada Tathagata jika dirinya menang melawan Dewa Asura, maka perjanjian damai ini akan lancar. Namun jika dirinya kalah, Raja Gila menyuruh Tathagata untuk bekerja sama dan mengatur strategi bersama para pasukan Asura yang berada di bawah pimpinannya. Tapi kau yakin akan menang kan? Tanya Tathagata. Aku tak yakin, akan tetapi aku akan membuktikan ini di pertarungan, jawab Raja Gila. Yutao pun disitu mengaku kalau saat ini ia sangat khawatir karena jika Raja Gila kalah maka semua usaha yang dilakukan selama ini akan sia-sia. Tathagata pun langsung menyuruh Yutao untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Raja Gila. Tathagata yang paham dengan Asura lalu menjelaskan bahwa pertempuran Raja Asura hanya bisa dilakukan oleh para raja dan tak ada satupun orang yang boleh ikut campur. Dan Raja Gila pun ingin melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Yutao pun mengakui kalau Raja Gila memang sangat hebat dan sangat berbakat, akan tetapi saat ini dia adalah raja termuda dan raja lainnya sangat berpengalaman, sehingga Yutao pun masih tak terlalu yakin apakah Raja Gila mampu mengalahkan raja yang lain. Tathagata di situ tentu saja mengetahui akan hal ini. Jika dipikir dengan logika pasti akan sulit, akan tetapi Tathagata merasa yakin-yakin saja jika yang melakukannya adalah Raja Rahu, sang Raja Gila. Dan terlihat Raja Gila pun mengeluarkan semangat bertempurnya, dan ia langsung menebas tubuh Raja Bandi Asura dan berteriak, "Semua tak ada yang mustahil bagiku." Terlihat tebasan yang dahsyat itu langsung membuat Raja Bandi Asura terluka dan mengeluarkan darah yang banyak dari tubuhnya. Akan tetapi sayangnya scene beralih ke cerita flashback sebentar ya guys. Jadi pada zaman dahulu kala, setelah terbentuknya Istana Surga, tempat tersebut dihuni oleh banyak dewa. Lalu ada dewa yang mengacau dan berselisih dengan dewa yang lain, sehingga membuat dewa itu diusir dari surga dan turun ke bumi. Dan para dewa itu adalah leluhur para Asura. Mereka sangat gila bertarung untuk menjadi yang terkuat. Mereka sangat kejam dan saling membunuh satu sama lain, hingga akhirnya Asura ini terpecah menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok memiliki rajanya masing-masing. Dan Raja Vemasitrin adalah salah satu raja tertua Asura. Mereka selalu bertarung dan menjadi lebih kuat setiap harinya. Dan raja kedua adalah Raja Karakanta. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Raja Bandi Asura. Sebenarnya dahulu kala Raja Asura berjumlah banyak, akan tetapi mereka saling membunuh satu sama lain, hingga menyisakan tiga raja terkuat yang bahkan dewa pun takut jika berurusan dengan mereka. Ketiga raja ini terus bertarung selama ratusan tahun, akan tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang guys. Hingga akhirnya datanglah era baru Asura dengan munculnya raja baru yang keempat yang datang dengan kekuatan yang sangat hebat. Ia telah membunuh banyak sekali nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya naik tahta. Siapa lagi kalau bukan sang Raja Rahu atau Raja Gila atau Raja Louho. Terserah deh mau panggil yang mana, banyak banget namanya soalnya. Dan ia merupakan raja termuda di sepanjang sejarah Asura guys. Dan hari ini sang
sang Raja Gila akan menyatukan seluruh Asura dengan cara membunuh 3 raja yang lain, sehingga ia akan menjadi satu-satunya raja dari klan Asura, dan ini akan menjadi era baru Asura. Dan Shin langsung beralih meneruskan Raja Gila yang saat ini menebas Raja Bandi Asura. Tebasan tersebut membuat banyak luka di badan Raja Bandi Asura. Raja Bandi Asura pun sangat geram dan menganggap Raja Gila telah bersekutu dengan surga. Raja Gila pun mengatakan kalau itu semua tak penting, dan ia langsung menyuruh Raja Bandi Asura untuk fokus pada pertarungan saja atau ia akan mati. "Bocah sialan, beraninya kau melakukan itu!" teriak Raja Bandi Asura dengan marah-marah dan tak akan mengampuni Raja Gila karena telah berkhianat. Ia pun langsung mengeluarkan tembakan racun mematikan dari mulutnya dan langsung mengenai tubuh Raja Gila. Terlihat kulit Raja Gila pun kepanasan hingga melepuh. Seketika Raja Bandi Asura pun langsung mencengkram tubuh Raja Gila hanya dengan satu tangannya saja. Raja Bandi Asura pun berkata kalau racunnya itu akan melelehkan tubuh Raja Gila sampai ke tulangnya dan membakar jiwanya. Dan dengan sangat kesal ia berteriak kalau sang pengkhianat Asura harus merasakan kesakitan yang lebih dalam lagi. Seketika ia pun langsung membanting tubuh Raja Gila ke tanah dengan sangat keras hingga tanah di situ berhamburan, guys. Para pasukan Bandi Asura pun sangat puas melihat hal itu. Mereka mengatakan kalau barusan itu adalah serangan rajanya yang sangat mematikan. Pasti Raja Gila akan modiar terkena serangan itu. Lalu tiba-tiba para pasukan Raja Gila tampaknya tak tinggal diam. Terlihat pasukan penunggang naga itu pun berbondong-bondong datang dan akan menyerang pasukan Raja Bandi Asura. Dan terjadilah pertempuran yang tak bisa dihindari lagi, guys. Raja Bandi Asura pun amarahnya sudah sangat memuncak. Ditambah lagi ia sangat marah melihat pasukannya diserang oleh pasukan Raja Gila. Seketika ia pun langsung mengumpulkan seluruh tenaganya dan ia pun langsung memuntahkan racun ganas yang sangat banyak dari mulutnya kepada para pasukan Raja Gila di situ. Racun pekat yang ganas itu membuat para pasukan Raja Gila pun panik karena mereka sadar kalau terkena racun itu maka tubuhnya akan hancur sampai ke tulang-tulang. Dan benar saja, sebagian dari mereka pun terkena racun itu. Seketika badannya langsung leleh dan hancur, tinggal tengkoraknya saja yang sebentar lagi tulang-tulangnya juga akan hancur. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan Raja Gila di sana. Ternyata Raja Gila pun belum mati, guys. Ia pun langsung memasang kuda-kuda dan mengangkat kedua pedang iblisnya. Ia mengatakan kalau ia tak akan mati semudah itu. Ia juga sangat geram karena Raja Bandi Asura telah meremehkannya. Seketika ia pun langsung meloncat dan akan menebas Raja Bandi Asura. "Aku akan membunuhmu sekarang juga." Hiat. Dan Shin langsung beralih ke istana surga, guys. Terlihat Kaisar Sitian beserta para dewa dan jenderal tinggi surga serta para tetua pun sedang berkumpul. Mereka saat ini sedang membahas pertarungan Asura yang kali ini Raja Gila sedang berduel dengan Raja Bandi Asura. Sedangkan kedua raja yang lain kali ini berusaha menjebol sisi pertahanan surga dari sisi barat dan selatan. Dan tampaknya para prajurit surga sementara masih bisa bertahan. Salah satu prajurit di situ berpamitan untuk mengamati situasi dan akan melaporkan perkembangan kejadian di medan perang. Kaisar Sitian pun mengingatkan agar hati-hati dan berpesan kepada semua prajurit dan dewa agar jangan ikut campur dengan peperangan Asura. Salah satu tetua pun bertanya apakah pantas mereka mempercayakan surga kepada Raja Gila. Jenderal Barat pun menyetujuinya. Ia menganggap dari awal surga telah salah karena tak seharusnya mereka percaya kepada Raja Gila. Sedangkan Jenderal Timur berpendapat kalau tak ada salahnya percaya kepada mereka. Lagi pula ini tak akan merugikan pihak surga karena itu adalah perang saudara untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mendengar hal itu, Jenderal Barat yang keras kepala itu pun membantah. Dia mempermasalahkan karena pertempuran ini terjadi di surga. Apalagi pihak surga tidak boleh menyerang dan hanya bertahan saja. Ditambah lagi ia tak terima jika hanya mempercayakan semua ini kepada Raja Gila. Ia takut jika Raja Gila kalah maka surga akan benar-benar kacau. Tathagata pun dengan tenang menjawab kalau ia percaya sepenuhnya dengan Raja Gila. "Gimana pendapatmu, Sasin Guanyin?" tanya Tathagata. Sasin pun sebenarnya juga tak yakin, akan tetapi dia yang pernah bertarung dengan Raja Gila tahu kalau Raja Gila kekuatannya tak sembarangan. Jenderal Barat pun terlihat geram melihat Tathagata dan Dewa Sasin yang selalu bersekongkol. Jenderal Barat pun tetap ngotot dan menyuruh sang kaisar untuk memberikan perintah menyerang karena tak bisa terus-terusan bertahan seperti ini. Sang kaisar pun dengan bijak langsung memberikan penjelasan kalau pihak surga menyerang maka sama saja mengkhianati perjanjian damai dan semua usaha mereka
mereka akan sia-sia saja. Tathagata pun juga kembali menegaskan kalau kaisar benar, kita sudah berada di titik ini dengan susah payah. Kenapa kita tidak bersabar saja dan menunggu hasil pertarungan, ujar Tathagata. Kaisar pun kembali mengatakan jika Raja Gila berani mengambil keputusan, itu artinya ia punya keyakinan penuh. Bagaimana menurutmu Jenderal Timur? Tanya sang kaisar. Lalu ia pun menjawab kalau kekuatan Raja Gila tak tertandingi, sehingga itu tak perlu diragukan lagi. Tapi lawannya juga bukan raja sembarangan. Jenderal Barat pun menyela lagi. Jenderal Timur pun membenarkan hal itu, bahwa lawan Raja Gila bukan raja yang lemah, karena dulu para dewa banyak yang mati oleh kekuatan racun Raja Bandi Asura. Jenderal Barat pun juga teringat kalau Jenderal Timur dulu pernah melawannya berkali-kali dan akhirnya mundur, dan hal itu membuat para tetua pun ketakutan. Sedangkan Tathagata pun terus menyuruh mereka untuk tetap tenang dan menunggu hasil pertarungan ini. Lalu tiba-tiba datanglah salah satu prajurit yang berlari masuk dengan tergopoh-gopoh. Ia melaporkan kalau Raja Gila saat ini berhasil memenggal Raja Bandi Asura. Sontak saja hal itu membuat para tetua kaget, karena Raja Gila bisa menyelesaikan ini dengan sangat cepat, padahal peperangan baru saja dimulai. Tathagata pun hanya terdiam dan tak terkejut sama sekali. Sedangkan sang kaisar tak menyangka akan hal itu. Dan benar saja, di gerbang utara saat ini terlihat Raja Gila memenggal Raja Bandi Asura dengan pedang iblis yang menakutkan. Sang ratu dan asura lainnya pun sangat kagum melihat kekuatan rajanya itu, dan salah satu dari mereka berkata kalau rajanya benar-benar monster. Dia merasa beruntung karena rajanya tak pernah menjadi lawannya. Terlihat kepala Raja Bandi Asura pun telah terpisah dan mencelat jauh dari tubuhnya. Dari lehernya pun langsung keluar racun-racun yang ada. Tubuhnya pun tumbang dan terjatuh ke atas tanah. Perlahan-lahan tubuh Raja Bandi Asura pun berubah menjadi tubuh manusia biasa. Kain hitam yang membungkus tubuhnya pun juga terlepas. Kepala sang Raja Bandi Asura itu pun masih bisa berkata-kata. Ia tak menyangka dirinya dihabisi oleh bocah Asura kemarin sore. Terlihat Raja Gila pun langsung mendekat dan mengambil kepala itu. Ia mengangkatnya dan berkata, Raja Bandi Asura, kau sudah kalah. Kepalamu sekarang sudah menjadi piala yang paling berharga untukku, dan kau akan selalu bersamaku. Tapi tenang saja, kau tak akan kesepian karena aku akan menebas kepala dua raja yang lain. Dijelaskan kalau kebiasaan Asura ketika mereka mengalahkan lawan yang kuat, maka tengkoraknya akan ia gantungkan di tubuhnya sebagai piala. Memenggal dua kepala raja yang lain, apa kau pikir itu gampang? Aku akan menunggumu di neraka, ucap Raja Bandi Asura yang tinggal kepalanya saja. Tenang saja Raja Bandi Asura, kita akan bertemu lagi saat kau menjadi bintang di langit, jawab Raja Gila. Dan akhirnya Raja Bandi Asura pun telah benar-benar tewas. Para pasukan Asura divisi Raja Gila pun langsung bersorak-sorai dengan kemenangan rajanya itu. Sedangkan para pasukan Raja Bandi Asura mau tidak mau menghentikan perlawanan ini. Raja Gila pun kini telah membuktikan dirinya adalah raja yang terkuat Asura sejati. Para pasukan Raja Bandi pun kini mengakui kehebatan Raja Gila, dan mereka kini bergabung menjadi pasukan yang tunduk kepada Raja Gila. Informasi tentang kejadian ini pun langsung dengan cepat menyebar, dan kini Raja Gila pun sedang menuju ke dua raja yang lain. Raja Karakanta yang mendengar kabar itu pun seolah tak percaya Raja Gila telah berkhianat, dan sekarang ia menyadari kenapa pasukan surga ditarik mundur dan bertahan. Ternyata ini semua adalah strategi mereka, dan tak disangka Raja Gila pun sudah berada di depan Raja Karakanta, guys. Raja Karakanta pun disitu mengatakan kalau ia sudah menunggu Raja Gila. Ia pun bertanya apakah benar sang Raja Gila saat ini telah berkhianat dan menjadi bawahan dewa. Raja Gila pun langsung menegaskan kalau itu salah, karena ia sebenarnya berjalan di jalan Asura. Ini adalah duel para raja. Apa kau lihat ada dewa yang membantuku? Raja Karakanta pun mengaku sangat kecewa dengan sikap Raja Gila yang diam-diam membuat kesepakatan dengan surga. Raja Gila pun tak mempedulikan hal itu, karena yang ia inginkan saat ini adalah memenggal Raja Karakanta sama seperti Raja Bandi Asura. Raja Karakanta pun mengingatkan kalau efek dari racun Raja Bandi Asura membuat tubuh Raja Gila kini menjadi lemah. Seketika ia pun langsung mengeluarkan jurus 1000 pedangnya dan berkata, kau mau membunuh dua raja berturut-turut? Kau terlalu percaya diri.
terima ini. Seketika terlihat ribuan pedang-pedang yang siap akan membantai Raja Gila guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan para dewa surga yang saat ini digegerkan dengan Raja Gila yang dapat menghabisi Raja Bandi Asura dengan sangat cepat. Tathagata pun juga tak menyangka dan ini di luar perkiraannya. Ia pun menganalisa kalau Raja Gila sengaja membuat cepat pertarungan ini agar kedua raja tak sempat mengetahuinya. Karena kalau mereka mengetahui dan bergabung, maka akan membahayakan dirinya. Kaisar Sitian pun mengakui kalau Raja Gila melakukannya dengan sangat mulus. Dia tak hanya mengatakan, tapi dia juga membuktikan, ucap Kaisar Sitian. Jenderal Barat yang keras kepala itu langsung menyuruh sang kaisar agar tak memuji Raja Gila berlebihan, karena bagaimanapun juga ia adalah anjing, katanya. Sang kaisar pun membela Raja Gila kalau ia sekarang bukanlah anjing, karena ia sekarang adalah teman kita, ucapnya. Kaisar Sitian kemudian mengatakan kalau kini gerbang utara sudah aman dan para prajurit surga saat ini sedang menahan Raja Vemasitrin agar tak mengganggu duel Raja Gila dengan Raja Karakanta. Ia pun bertanya kepada Tathagata pendapatnya tentang pertarungan kali ini. Tathagata pun menjelaskan kalau Raja Gila adalah tipe penyerang sekaligus kuat dalam pertahanan. Hal itulah yang membuat ia mampu membunuh lawan dengan cepat. Tapi cedera di dalam pertarungan sebelumnya tak bisa diremehkan, karena Raja Karakanta yang juga merupakan musuh lama surga sangat ahli dalam menggunakan senjata. Dia juga sangat cerdas dan ia adalah Asura paling tenang dan mematikan. Tathagata memprediksi kalau Raja Karakanta pasti akan memfokuskan titik lemah dari Raja Gila itu. Dewa Sasin pun menyahut kalau inilah pertarungan yang sebenarnya. Sedangkan Jenderal Barat ingin agar kedua Asura itu mati saja dan biarkan dewa yang membereskan sisanya. Terlalu cepat kau bilang begitu, sahut Jenderal Timur. Kaisar Sitian pun juga mengingatkan kepada semuanya agar berjaga-jaga jika nanti Raja Gila kalah. Lalu tiba-tiba terlihat lagi seorang prajurit yang berlari untuk melaporkan sesuatu guys. Ia pun kemudian berkata, lapor, pertarungan di gerbang selatan telah berakhir. Raja Gila sudah memenggal Raja Karakanta. Begitupun pasukan Raja Karakanta juga sudah menyerah. Hal ini langsung membuat Tathagata dan Kaisar terkejut. Mereka yang baru saja membahas hal itu, ternyata malah pertempuran berakhir secepat ini. Scene langsung diperlihatkan Raja Gila yang masih berdiri dengan gagah, dengan dipenuhi oleh pedang-pedang Raja Karakanta yang menancap di tubuhnya dengan aura membunuh yang lebih besar dari sebelumnya. Dan yang mengejutkan lagi, tangannya saat ini sudah memegang kepala sang Raja Karakanta. Dan saat ini ia melangkahkan kakinya menuju ke Raja Vemasitrin. Aku telah membuat kedua raja menjadi bintang, dan kini aku membawa mereka bersamaku, ujar Raja Gila. Raja Vemasitrin pun hanya terdiam dan menatap Raja Gila dengan tatapan yang sangat dingin. Raja Gila pun meringis dengan gigi taring yang lebih panjang dari sebelumnya. Aura membunuhnya pun juga berkobar-kobar dari tubuhnya, dan ia berkata, kau yang terakhir. Dengan Yutao yang menuliskan dalam catatan bukunya bahwa surga dan Asura sekarang telah beraliansi, dan saat ini surga menjadi medan pertempuran Asura dalam menyelesaikan masalah internal mereka. Dan kini Raja Gila telah memenggal dua kepala Raja Asura lainnya, yaitu Raja Bandi Asura dan Raja Karakanta. Dan terlihat pasukan Raja Gila kini sedang berperang melawan pasukan Raja Vemasitrin. Dan dari keempat Raja Asura saat ini hanya tersisa dua raja yang akan berduel sampai mati untuk membuktikan siapa yang terkuat dan akan menjadi Raja Asura satu-satunya, tulis Yutao di bukunya guys. Raja Gila dengan wajah yang mengerikan dan aura membunuh yang dahsyat langsung menantang Raja Vemasitrin untuk berduel sampai mati atas nama Raja Asura. Raja Vemasitrin dengan tatapan dinginnya mengatakan kalau Raja Gila kini telah tumbuh menjadi singa yang perkasa, bahkan sudah membunuh dua Raja Asura sebelumnya. Ia merasa senang dengan perkembangan Raja Gila. Ia mengaku sudah tahu hal ini bakal terjadi cepat atau lambat. Raja Vemasitrin mengatakan lagi kalau sejak lama ia bisa saja memakan Raja Gila, akan tetapi ia tak melakukannya. Dan apakah kau tahu alasannya? Tanya Raja Vemasitrin. Lalu secara perlahan ia pun melepas ikatan kain hitam yang membungkus dirinya, hingga ia memberitahu alasannya, yaitu kalau itu sangat membosankan. Ia selama ini memang menunggu Raja Gila untuk menjadi lebih kuat. Dijelaskan kalau Raja Vemasitrin dulunya adalah dewa pelayan di istana surga yang juga merupakan dewa tenun. Dan setelah diusir dari surga, ia lalu menjadi generasi pertama Asura yang tinggal di dunia manusia. Dan ia pun sangat benci dengan para dewa karena telah
merendahkannya, hingga akhirnya ia pun menjadi Raja Asura. Dan ia sudah melakukan peperangan dengan surga berulang kali. Dia telah membunuh para dewa tak terhitung jumlahnya dengan tangannya sendiri. Dan saat ini Raja Vemasitrine telah melihat semangat tempur Raja Gila sudah meningkat pesat, dan ini sudah lama ia inginkan. Ia pun menilai kalau Raja Gila saat ini sudah pantas untuk menjadi lawannya, guys. Keinginanmu ini hanya akan membawa kematian, ujar Raja Gila. Raja Vemasitrine pun tak terima dengan Raja Gila yang telah bekerja sama dengan para dewa, sehingga ia pun akan membinasakan para dewa dan Raja Gila secara bersama-sama. Bahkan bisa-bisanya Tathagata menjadi guru dari putra Raja Gila. Dan menurut Raja Vemasitrine, kesalahan terbesar dari Raja Gila adalah mempercayai para dewa. Karena Vemasitrine yakin kalau suatu saat nanti para dewa pasti akan mengkhianati Asura. Akan tetapi Raja Gila itu pun tak mau memikirkan hal itu sekarang, karena Raja Asura tinggal mereka berdua saja, sehingga ia pun ingin segera berduel untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Baiklah, memang Raja Asura tinggal kita berdua, tapi tak lama lagi hanya akan tersisa satu saja. Aku akan menikmati momen ini. Mari kita mulai, ucap Raja Vemasitrine. Seketika ia pun langsung menyerang Raja Gila dengan kain hitamnya. Dan di sisi lain, para dewa pun masih berkumpul dan membahas kehebatan Raja Gila yang telah menghabisi kedua raja yang lain. Dan kali ini Raja Gila sedang berduel dengan raja yang terakhir, dan hal ini sudah diinginkan oleh Raja Gila sejak lama. Maka dari itu para dewa yang merupakan orang luar Asura tak boleh mengganggunya, dan hanya bisa memberi kepercayaan kepada sang Raja Gila. Dan apabila Raja Gila menang, maka akan aman. Tathagata mengatakan kalau para Asura itu terus tumbuh dan bertambah kuat setiap harinya, terutama Raja Gila. Akan tetapi kali ini malah ada hal lain yang Kaisar takutkan. Ia khawatir bagaimana nanti jika hasil akhirnya malah surga berperang dengan Asura pimpinan Raja Gila. Kenapa Anda berpikiran seperti itu? Tanya Tathagata. Dan Kaisar Sitian pun menjelaskan kalau seorang Asura ketika bertarung, maka jiwa bertempurnya akan semakin meningkat ketika melawan musuh-musuhnya. Dan saat ini Raja Gila sudah mengalahkan dua raja. Dan yang Kaisar takutkan adalah ketika nanti Raja Gila sudah mengalahkan raja yang ketiga, jiwa tempurnya terbakar dan tak mampu mengontrolnya, sehingga membuat Raja Gila haus akan pertempuran dan malah menyerang surga. Jenderal Timur pun juga takut jika hal itu terjadi. Sedangkan Dewa Assassin pun bertanya, jika Raja Vemasitrine yang menang, maka siapa yang akan melawannya? Terlihat Tathagata pun hanya terdiam di situ. Di sisi lain terlihat Raja Gila pun akan menebaskan pedang andalannya. Ia pun langsung membelah serangan-serangan kain hitam yang dilancarkan oleh sang Raja Vemasitrine. Akan tetapi tiba-tiba kain hitam itu pun berubah menjadi ular raksasa yang mengerikan dan mengepung sang Raja Gila. Raja Vemasitrine pun mengatakan kalau gigi yang tajam dari ular itu akan mencapik-capik tubuh Raja Gila. Raja Gila pun tak gentar sedikit pun. Hanya seperti ini akan kubelah semuanya, teriak Raja Gila dengan sangat percaya diri. Dan serak. Seketika ia pun langsung menebas ular sihir kain hitam itu. Akan tetapi tiba-tiba kain hitam itu menjerat pedang iblis Raja Gila, sehingga membuat Raja Gila pun tak bisa menggerakkan tubuhnya. Kain-kain hitam pun semakin banyak dan siap melahap tubuh Raja Gila. Di situ Raja Vemasitrine berkata kalau ia lebih kuat dari Raja Bandi Asura dan Karakanta. Dan ia mengatakan pedang Raja Gila pun tak akan berpengaruh padanya. Dan terlihat kain yang sangat banyak dan rapat itu pun mulai menjerat Raja Gila. Perlahan-lahan kain itu menggulung Raja Gila hingga tubuh Raja Gila pun tak terlihat, guys. Dan seketika kain itu pun langsung membentuk sebuah tangan raksasa yang meremas-remas Raja Gila dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Raja Vemasitrine pun mengatakan tentang perbedaan Asura dengan dewa. Kita para Asura hidup dengan semangat bertempur. Kita semakin menemukan kegembiraan ketika bertarung, dan dengan cara itulah kita akan menjadi semakin kuat dan tak mudah dikalahkan, ujar Raja Vemasitrine. Ia pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini karena ia saat ini bertarung dengan Rahu sang Raja Gila. Bersamaan dengan itu, ia kemudian mengeluarkan gulungan kain hitam yang bertambah banyak lagi, dan gulungan itu membentuk banyak tangan raksasa. Dan bam,
Tangan-tangan raksasa itu memukuli Raja Gila yang tak berdaya di bawah dengan sangat brutal. Dan sekali lagi, makblar, tinju terakhir itu langsung meledakkan Raja Gila dengan sangat dahsyat. Bahkan ledakan itu mampu menghancurkan bangunan di sekeliling hingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah di area pertempuran itu. Sehingga hal itu membuat para prajurit surga dan Asura menjadi ketakutan. Kekuatan Raja Vemasitrin memang sangat dahsyat. Apakah pertarungan ini sudah berakhir? Ujar salah satu pasukan Asura di situ. Dan perlahan mulai terlihat kini bekas dari serangan Raja Vemasitrin membuat lubang yang besar di arena pertempuran itu. Terlihat Raja Vemasitrin di situ bertanya, mengapa Raja Gila diam saja? Apakah semangat tempurnya saat ini sudah padam karena ledakannya? Raja Vemasitrin menilai kalau jarang sekali Asura yang mampu membakar semangat tempurnya terus-menerus, dan Raja Gila memang Asura yang sangat berbakat, sehingga ia pun menaruh harapan besar kepada Raja Gila. Karena jika Raja Gila mampu menembus batasan kekuatannya, maka ia pasti akan bisa mengalahkannya. Raja Vemasitrin semakin mendekat dan merasa kalau Raja Gila sangat menggairahkan untuknya, sehingga ia pun saat ini ingin memakan sang Raja Gila, guys. Tapi tiba-tiba Raja Gila pun membuka matanya dan berucap, "Sudah cukup kau bicara." Hal itu sontak membuat Raja Vema sangat kaget karena ia mengira Raja Gila sudah mati. Raja Gila pun langsung bangkit dengan aura kemarahan yang besar dan mata yang menyala-nyala. "Aku di sini bukan untuk memuaskanmu, akan tetapi aku di sini untuk memenggal kepalamu," ujarnya. "Iya, serak!" Raja Gila dengan perkasa langsung merobek mantra kain hitam yang menjeratnya dan mengatakan kalau ia akan menjadi Asura yang terkuat. Raja Vema pun sangat kaget melihat jiwa bertarung Raja Gila yang dalam waktu singkat meningkat dengan sangat cepat. Tanpa basa-basi, Raja Gila pun langsung mencekik raja seniornya itu. "Tak ada yang bisa menghentikanku," teriak Raja Gila. Sambil akan menghempaskan Raja Vema, Raja Gila berkata lagi, "Bukankah kau ingin mati di tanganku? Sekarang aku akan mengabulkannya." Melihat hal itu, Raja Vemasitrin bukannya takut, akan tetapi ia malah merasa senang karena ia melihat jiwa bertempur Asura yang membara tanpa henti. Karena memang inilah yang ia cari selama ini. Ia berharap jiwa tempur Asura yang membara ini tak pernah padam agar bisa menghancurkan semua yang ada di depannya tanpa ampun. "Bunuh para dewa dan bunuh semuanya," ujar Raja Vemasitrin terhadap Raja Gila. Dan buk, seketika keluar asap ungu kemerahan yang keluar dari tanah berlubang di mana mereka berada, yang artinya saat ini Raja Vemasitrin telah dihabisi oleh Raja Gila, guys. Raja Gila pun berjalan naik ke atas dan keluar sebagai pemenang. Terlihat ia telah membawa 3 kepala Raja Asura lainnya yang telah diikatkan pada pinggangnya sebagai bukti kalau ia adalah Asura terkuat dan satu-satunya Raja Asura saat ini. Para pasukan Raja Gila pun bersorak-sorai melihat hal itu, sedangkan para prajurit surga juga lega melihat kemenangan Raja Gila. Nona Huji pun langsung menghampiri sang Raja Gila dan mengatakan kalau pasukan Raja Vemasitrin sudah menyerah. "Apakah perang sudah berakhir?" tanya sang ratu. Raja Gila pun tersenyum dan berkata, "Berakhir? Aku baru saja pemanasan. Mana bisa ini sudah berakhir?" Nona Huji pun langsung tertegun melihat hal itu. Kini aura membunuh Raja Gila semakin besar. Tampak ia mengeluarkan tenaga dalam dari tangannya, hingga akhirnya ia pun mengangkat tangannya dan bleng, ia pun langsung menghancurkan tembok emas pelindung itu dengan sangat mudah, guys. Para prajurit yang berada di atasnya pun langsung terjatuh bersama kepingan-kepingan tembok itu. Terlihat Guisa kemudian datang mendekat kepada Nona Huji. Ia bertanya setelah ketiga raja terbunuh, apakah peperangan masih berlanjut dan mereka akan menghabisi para dewa. Tampak wajah Nona Huji pun jadi serius. Ia saat ini khawatir raja saat ini lepas kendali. Pertempuran terus-menerus dengan mengalahkan 3 raja sekaligus membuat jiwa tempur Raja Gila terbakar, sehingga ia pun tak dapat mengendalikan tubuhnya. Dan tampaknya kini sang raja menjadi haus akan pertempuran. Dan benar saja, Raja Gila kini benar-benar lepas kendali. Terlihat wajahnya pun semakin menyeramkan, persis seperti leak dengan taring yang panjang. Dan yang ia inginkan saat ini hanyalah bertarung. Dia ingin membunuh semua dewa, dan jika ia telah membunuh para dewa, maka ia akan membantai semua yang ada di hadapannya. Akan tetapi tiba-tiba terlihat bayangan hitam yang langsung melesat datang kepada Raja Gila. Tampak ia memegang sebuah pisau yang ternyata itu adalah Suma, guys. Ia pun langsung menyerang ayahnya. Hal itu membuat Raja Gila terkejut dan ia langsung menepis serangan Sumo itu hingga membuat Sumo terpental, guys. "Suma, kenapa kau di sini?" teriak sang ayah. Suma berkata kalau dengan bantuan Tathagata ia bisa pulih. "Apa kau ingat janjimu dengan Tathagata?
"Ayah, hentikan, pertempuran ini sudah selesai," teriak Suma. Sang ayah pun malah marah dan ia menyuruh Suma agar jangan mengganggunya. Akan tetapi Suma pun tetap bersikeras untuk menghentikan ayahnya. "Aku katakan sekali lagi, Suma, pergilah, jangan menggangguku. Aku tak akan mengatakan lagi untuk yang ketiga kalinya," ujar Raja Gila. Raja Gila yang telah terbakar jiwa tempurnya kini melangkah maju, sedangkan Suma tetap berani menghadang ayahnya. Ia mengatakan kalau akan menghentikan ayahnya dengan cara Asura. Akan tetapi sang ayah pun langsung mengancam kalau siapa saja yang menghalanginya maka akan mati. Seketika ia pun langsung menyerang Suma dengan pukulan yang sangat kuat. Dengan cepat Suma masih bisa menghindar dan menyuruh ayahnya sekali lagi agar cepat sadar, karena kalau tidak ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Suma di situ bertekad akan sekuat tenaga membuat sang ayah tersadar kembali, bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya sekalipun, dan ia tak akan takut. Raja Gila pun terus menyerang Suma, tapi Suma dengan cepat masih bisa menghindarinya. Sang ayah pun mengaku kalau gerakan putranya sangat cepat dan lincah, dan tak disangka Suma tiba-tiba sudah berada di belakang Raja Gila dan langsung merangkul leher ayahnya dan berusaha menguncinya dengan sekuat tenaga. "Bagus sekali kemampuanmu, tapi kau ingin membunuhku dengan cara seperti ini? Sungguh kasihan sekali." Dan ia mengancam kalau sebelum Suma melanjutkan tindakannya itu, dia akan mati. Seketika sang raja pun langsung mengeluarkan aura pedangnya. Seketika muncul tebasan-tebasan yang tak terlihat yang menyayat tubuh Suma. Dan jika Suma tak segera melepaskan diri dari ayahnya, maka takutnya Suma bisa mati tersayat tebasan tak terlihat itu. Dan serak, beberapa tubuh Suma pun tersayat dan mengeluarkan darah. Akan tetapi Suma tetap saja tak mau melepaskan tangannya sebelum ayahnya kembali tersadar. Dan tak disangka dengan sekuat tenaga Suma mampu mengangkat tubuh ayahnya dan membawanya melompat ke udara dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras, guys. "Ayah, sadarlah atau kau akan mati." Dan duar, bantingan itu menimbulkan ledakan yang besar di tanah. Akan tetapi dirinya tetap saja merangkul sang ayah dan tak akan melepaskan sang ayah sebelum ia tersadar. Suma sebenarnya sadar setelah ini ayahnya akan semakin marah dan benar-benar membunuhnya. Seketika ia pun langsung terbayang masa lalunya. Saat dulu ia berlatih dan diawasi oleh ayahnya, ayahnya pun menilai kalau kemampuan Suma masih buruk dan Suma pun meminta maaf. Selesai berlatih, terlihat Suma pun duduk dan merenung di atas bangunan. Di situ dia sangat iri ketika melihat anak kecil yang digendong oleh ayahnya, yang menandakan kedekatan hubungan mereka. Karena perhatian dan kasih sayang seorang ayah seperti itu tak pernah didapatkan oleh Suma dari sang raja. Sebenarnya keinginan Suma sangat sederhana. Yang ia inginkan hanyalah ayahnya bisa lebih dekat dan memberi perhatian kepadanya. Dan saat ini ketika Suma merangkul leher sang ayah, ia merasa cukup senang karena ia bisa sedekat ini dengan sang ayah. Walaupun ia sebentar lagi akan mati, akan tetapi setidaknya ia bisa sedekat ini dengan ayahnya. Raja Gila yang saat ini sudah berdiri dengan menggendong Suma pun tiba-tiba amarahnya mereda. "Suma, apa yang kau lakukan? Masih belum turun juga," ujar sang ayah. Mendengar hal itu, Suma pun terkejut dan ia merasakan ayahnya saat ini mulai sadar dan kembali normal. Ia pun langsung turun dari pundak ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah dirimu sudah sadar?" Raja Gila pun menjawab kalau barusan ia sedang bermimpi sedang dalam kobaran api. Lalu ia mendengar suara Suma memanggil-manggilnya. Lalu Suma berbicara dengan jiwa semangat juangnya. "Apa kamu tak apa-apa? Bagaimana dengan lukamu?" tanya sang ayah. Suma pun menjawab kalau ia baik-baik saja. Raja pun melihat Suma dengan mata tajamnya yang penuh dengan makna. Lalu ia pun berjalan dan berkata kalau dulu ia sering melihat ke atas menatap surga karena ia selalu penasaran bagaimana surga itu. Akan tetapi sekarang Raja Gila telah melihatnya dengan jelas. Tak ada yang spesial dan terlihat biasa saja. Ia juga merasa kalau tempat ini tak layak untuk dihancurkan. "Ayo pergi," ucap Raja Gila kepada putranya. Suma pun langsung mengikuti ayahnya untuk meninggalkan tempat ini. Akan tetapi sebelum itu, ia pun melirik ke belakang ke istana surga. Dan di situ terlihat gurunya yang sedang memandanginya dan tersenyum. Suma pun langsung menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada gurunya. Lalu ia pun pergi mengikuti ayahnya, guys. Terlihat mereka berdua pun berjalan untuk kembali berkumpul dengan para pejuangnya. Nona Huji pun kaget melihat Suma di situ.
Begitu pula Suma yang terkejut melihat ibunya yang ternyata juga ikut ke sini juga. Raja Gila pun di situ berdiri di depan para pejuang asuranya dan dia berkata, "Wahai para asura yang telah menjadikanku raja, dengarkanlah baik-baik. Perang panjang dengan para dewa sekarang sudah berakhir. Mulai sekarang permusuhan ini tak akan terjadi lagi di masa depan. Ini adalah keputusanku dan ini adalah hukum yang aku tetapkan. Dan yang merasa keberatan silakan berdiri dan maju ke sini." Guisa di situ pun sambil tersenyum mengatakan dengan pelan kalau ia pasti akan menantang Raja Gila. Tapi itu masih beberapa tahun lagi dari sekarang. Dan para pasukan Asura dari 3 raja sebelumnya mulai kini akan tunduk kepada Raja Gila. Dan tampaknya tak ada satupun Asura yang maju. Dan dengan itu maka hukum dari Raja Gila saat ini sudah ditetapkan karena mereka semua sudah menyetujuinya. Sang raja pun kemudian mengajak semua Asura meninggalkan surga dan kembali ke kerajaan masing-masing. Seketika mereka pun langsung beranjak dan menunggangi kendaraannya masing-masing. Dan mereka para Asura pun pergi meninggalkan istana surga, guys. Melihat hal itu, para prajurit surga pun merasa lega. Dan Kaisar Sitian pun juga merasa senang karena perang dengan Asura sudah berakhir. Jenderal Timur pun mendekat kepada sang kaisar dan ia berkata kalau ia juga merasa lega karena kasus terburuknya tidak terjadi. Kaisar Sitian pun menganggap kalau orang yang paling berjasa atas semua hasil yang memuaskan ini adalah Tathagata dan Dewa Sasin. Jenderal Timur pun berkata kepada Kaisar Sitian kalau kesuksesan itu bisa diraih hanya dengan mempercayai sebuah pilihan yang telah ia pilih tanpa keraguan sedikit pun. Sang kaisar pun setuju dengan hal itu. Terlihat para tetua pun sangat bangga dengan keputusan kaisar yang sangat bijaksana. Dan kini peperangan dengan Asura telah berakhir. Akan tetapi kaisar masih memikirkan satu hal yang belum selesai, yaitu permusuhan dengan dewa kegelapan. Terlihat Tathagata pun saat ini masih memandangi kepergian Asura. Lalu Yutao pun datang dan memuji sang dewa Rulai. Ia kagum mengapa Tathagata seolah-olah tahu kalau Suma akhirnya bisa menyadarkan ayahnya. Ia pun bertanya apakah sengaja Suma dirawat di surga untuk mengantisipasi jika sang raja lepas kendali. Apa ini semua sudah Anda prediksi dan perhitungkan baik-baik sejak awal? Tanya Yutao. Dan Tathagata pun menjawab kalau ia mengaku tak berpikiran sampai sejauh ini. Dan mungkin ini murni karena keberuntungan saja. Karena masa depan bukanlah hal yang bisa diprediksi. Akan tetapi Tathagata percaya bahwa dengan sebuah kebaikan maka keberuntungan itu akan datang cepat atau lambat. Perang memang sudah berakhir, akan tetapi satu hal yang tak boleh dilupakan, mereka adalah Asura sang dewa perang yang selalu haus akan peperangan. Dan mungkin saja suatu saat nanti perjanjian ini akan dilanggar. Akan tetapi semakin lama mereka mempertahankan perjanjian ini, maka itu semakin baik. Dan untuk melakukan hal ini, maka harus ada orang yang menjaga perjanjian damai. Dan di masa mendatang nanti, Tathagata akan menjadikan Yutao sebagai duta besar untuk menjaga perjanjian damai ini dan berkomunikasi dengan Asura. Tathagata kemudian mengajak Yutao pergi karena masih ada banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Perang sudah berakhir, lalu ada masalah apa lagi, Dewa? Tathagata pun menjelaskan kalau mereka sebagai dewa tak boleh hanya menunggu dan diam saja. Sekarang dunia sudah menjadi gelap dan para dewa tak berdaya menjaga hal itu saat mereka berperang. Maka mereka harus bangkit untuk melawan kegelapan. Tathagata pun saat ini juga sangat mengkhawatirkan Tan Sanza yang berada di tempat yang sangat jauh. Dan mungkin saja mereka saat ini dalam bahaya. Scene kemudian berpindah di istana Duyung. Para siluman Duyung terlihat hidup bahagia, yang saat ini dipimpin oleh Ratu Sapphire yang mempunyai tubuh besar dan berbentuk gurita. Terlihat di situ Bailang dan prajurit batu berteriak karena dirinya saat ini sudah tak sabar untuk menunggu dan menyeberang ke sisi lain. Bailang merasa kalau saat ini Xiaoyu dalam bahaya besar. Sedangkan saat ini mereka di sini hanya diam dan malah hidup sangat nyaman seperti ini. Bailang pun di situ menyuruh Patkai untuk mengatakan sesuatu dan dengan santai Patkai pun berkata, tidak melakukan apapun seperti ini itu tak berdosa kan? Bailang pun langsung menggebrak meja dan Wuching pun di situ langsung menyuruh Bailang untuk tetap tenang karena memang sekarang tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu air laut pasang. Wuching pun di situ menjelaskan kalau semua orang saat ini juga sedang cemas, apalagi kakak Wukong juga sudah mati. Dan itu membuat mereka sama-sama sedih. Dan jika memang saat ini mereka bisa langsung pergi menuju ke sisi lain, maka Wuching pun akan maju duluan. Mendengar hal itu, Bailang pun meminta maaf atas sikapnya yang berlebihan ini. Dan ia sadar kalau saat ini mereka lagi bersedih dan harus menunggu.
Bailang pun kemudian juga bertanya-tanya mengapa gurunya tak keluar kamar selama berhari-hari. Apa yang guru lakukan selama ini? Mereka pun menjadi khawatir karena gurunya jarang seperti ini. Mereka semua pun langsung berlari untuk menemui gurunya. Bailang dan Patkai pun berharap mereka bisa menghibur gurunya atas kematian Wukong. Mereka pun langsung masuk ke ruangan sang guru. Dan ternyata saat ini Biksu Tong sedang asik bersenang-senang dengan para wanita cantik. Bahkan terlihat sang guru pun sangat kegirangan bermain kejar-kejaran dengan para cewek-cewek duyung di situ. Sungguh terlalu. Terlihat Biksu Tong dengan mata tertutup berusaha menangkap wanita-wanita yang ada di situ. Hingga akhirnya ia pun bersiap untuk menangkap salah satu wanita pilihannya. Dan Biksu Tong pun heran kenapa yang ia tangkap tubuhnya keras dan berotot. Dan ternyata yang ia tangkap malah Bailang, guys. Ia langsung kaget dan segera membuka penutup matanya. Ia pun terkejut dan langsung bertanya apa yang dilakukan Bailang, Patkai, dan Wuching di sini. Bailang pun langsung menjelaskan kalau mereka kesini mengira sang guru lagi bersedih dengan kematian Wukong dan mereka kesini untuk menghiburnya. Akan tetapi Biksu Tong pun malah mengatakan kalau yang meninggal itu telah tiada dan sebagai manusia kita mempunyai kewajiban atas tubuh dan jiwa. Mengasihani diri adalah kebaikan. Apa kau tidak lihat Bailang? Aku sangat sibuk, katanya. Waduh. Dan demi menghilangkan rasa malunya karena ia sudah ketahuan bersenang-senang dengan para duyung, Biksu Tong beralasan kalau dirinya hanya melakukan itu untuk memahami para duyung, karena duyung-duyung inilah yang nanti akan menolong mereka menyeberangi sisi lain. Dan Biksu Tong mengaku sudah bekerja keras melakukan hal ini selama beberapa hari. Salah satu putri duyung pun membela sang guru kalau memang benar apa yang dikatakannya. Ia pun langsung memeluk Biksu Tong dan mengatakan kalau ia bersedia akan membantu dan memberikan yang terbaik. Bailang pun dengan polosnya kagum dengan gurunya itu, yang ternyata diam-diam telah melakukan ini semua demi mendapatkan bantuan dari putri duyung. Patkai yang mesum itu pun langsung berkata, "Guru, sepertinya hal ini sangat sulit. Aku akan membantumu." "Tidak perlu," jawab Biksu Tong. Dan tiba-tiba Biksu Tong melihat ada sesuatu yang datang di luar dan sedang menuju tempat itu dengan sangat cepat. Bailang dan Patkai pun juga terkejut melihat sesuatu itu sangat cepat sekali menuju ke situ. Terlihat di luar memang ada beberapa pusaran yang datang dengan cepat. Dan blar, sesuatu itu langsung menghantam kaca tempat Biksu Tong berada hingga pecah. Seketika air laut pun dengan cepat langsung masuk dan memenuhi tempat itu. Biksu Tong segera bergegas keluar sambil tangannya menggandeng salah seorang putri duyung. Terlihat putri duyung pun kaget dengan apa yang telah datang. Dan Biksu Tong pun mengatakan kalau yang datang itu adalah pasukan hiu. Pasukan hiu pun datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di atas dari salah satu hiu itu ada seorang wanita duyung dengan mata yang PC sebelah. "Guru besar Tan San Zhang, ternyata dirimu benar-benar ada di istana bawah laut. Masih ingat denganku kan?" Bailang, Wuching, dan Patkai pun langsung menyusul keluar. Bailang pun langsung bertanya-tanya kalau mereka itu apa. Dan Patkai mengatakan kalau mereka adalah siluman duyung jenis hiu dan merupakan salah satu jenis duyung yang terkuat. Patkai pun langsung bertanya kepada Wuching cara untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi Wuching pun saat ini tak mampu berbuat apa-apa, karena di dalam air siluman pasir memang tak bisa berbuat apa-apa, guys. Wanita duyung PC itu pun merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan Tan San Zhang. Dan ternyata dia adalah putri hiu perak yang merupakan salah satu anak dari Ratu Duyung yang pernah memberontak dan dikalahkan oleh rombongan Biksu Tong. Dahulu Biksu Tong melepaskan putri duyung perak karena ia berharap putri itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata tidak. Dan saat ini sang putri duyung perak malah datang untuk balas dendam dengan Biksu Tong karena ia tak terima dulu telah dikalahkan oleh Biksu Tong dan murid-muridnya. Putri duyung perak mengaku kalau keinginannya menghancurkan istana duyung masih sangat besar. Biksu Tong pun heran mengapa sang anak dari Ratu Duyung berbuat seperti ini. Mendengar hal itu, duyung perak malah tertawa karena sejak lama ia menganggap dirinya sudah bukan anak ratu lagi sejak ia bertransisi. Dan ia menganggap sang ratu juga tak menganggapnya karena ia adalah jenis yang berbeda. Bailang yang merasa bingung lalu bertanya kepada Patkai. Patkai pun menjelaskan kalau duyung ini berbeda dari duyung lainnya karena ia mempunyai alat kelamin pria, guys. Jenis duyung seperti duyung perak ini biasa disebut dengan duyung mutan.
Tugas mereka hanyalah wik-wik dengan para duyung dan menghasilkan keturunan. Dan setelah itu dirinya akan dibunuh. Hingga akhirnya sang duyung perak mulai menyadari kalau dirinya sudah bertransisi menjadi duyung mutan. Karena ia pun tak mau menerima takdirnya, dia pun lalu memberontak dan melepaskan monster raksasa di bawah laut untuk menghancurkan istana duyung. Dan dengan kerja keras Patkai dan Kak Wukong, monster tersebut bisa dikalahkan dan akhirnya mereka berteman dengan para siluman duyung, guys. Mendengar hal itu, Bailang menjadi paham kalau di depannya adalah duyung yang memberontak itu. Dan sampai sekarang ini, duyung perak masih tak mau terima takdir bahwa dirinya memang berbeda. Patkai pun memperingatkan Bailang agar hati-hati, karena meskipun duyung perak itu terlihat cantik dan seksi, dia adalah seorang pria yang agresif, guys. Hingga kemudian datanglah para putri dan sang ratu duyung. Mereka mengatakan kepada duyung perak kalau sang ratu sudah mengusir dirinya dan tak seharusnya ia kembali lagi. Hiu perak malah tertawa dan mengatakan kalau itu adalah rumahnya juga, mengapa tak boleh kembali. Akan tetapi para putri yang lain pun masih mengingat kejadian waktu itu, yaitu di saat duyung perak memberontak dan melepaskan monster ke istana. Dan mereka pun memperingatkan duyung perak agar jangan macam-macam lagi di sini. Dan kali ini duyung perak pun malah berkata kalau kali ini ia datang dengan membawa sesuatu yang baru. Seketika terlihat monster ikan besar berwarna hitam yang mendekatinya. Dan ternyata dari atas monster itu terlihat sang kaisar kegelapan bersama para jenderalnya, guys. Wah, serem, guys. Biksu Tong pun langsung terkejut melihat kedatangan mereka. Bailang pun langsung bertanya kepada Patkai apakah itu kaisar Sitian dari surga. Patkai pun menjawab kalau itu bukanlah kaisar Sitian, akan tetapi itu adalah kembaran dari kaisar Sitian yang merupakan kaisar kegelapan yang saat ini memimpin alam surga kegelapan, guys. Kaisar Sitian gelap di situ mengatakan kalau sudah lama ia mendengar negeri dongeng yang aneh di jalur iblis, dan sekarang ia merasa senang karena telah melihatnya sendiri. Dan tentu bisa ditebak kedatangan para dewa kegelapan di sini adalah untuk mencari Biksu Tong karena sang kaisar sangat menginginkan sang sutra. Para putri duyung pun juga kaget dan bertanya-tanya bisa-bisanya duyung perak membawa orang-orang itu ke sini. Dan duyung perak dengan bangga mengatakan kalau ia dan dewa kegelapan sekarang sudah berteman. Kaisar kegelapan menjelaskan kalau sebenarnya ia tak mau ikut campur dengan masalah duyung, akan tetapi karena para duyung telah melindungi Biksu Tong, maka sang kaisar pun akan turun tangan sendiri untuk membantu hiu perak mencari keadilan. Mendengar hal itu, tampaknya Biksu Tong dan Bailang mulai menyadari kalau sang kaisar benar-benar serius. Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita dari belakang kaisar dan menyapa Biksu Tong. Dan itu adalah Baisi, guys, siluman laba-laba yang sudah bertemu dengan Biksu Tong tempo lalu. Biksu Tong pun terkejut melihat hal itu. Mengapa ia datang dan bergabung dengan dewa kegelapan? Baisi pun lalu menjelaskan kalau sebagai siluman rendahan, dia sangat terhormat ketika diajak untuk bergabung dengan bayangan gelap yang dipimpin langsung oleh Kaisar Sitian. Ia lalu bercerita kalau dirinya bertemu dengan Kaisar saat setelah kepergian Biksu Tong dan yang lain. Kaisar itu datang untuk mencari Jenderal Selatan yang telah ditangkapnya. Akan tetapi Baisi pun meminta maaf karena Jenderal Selatan sudah ia makan dan tinggal setengah. Melihat hal itu, Kaisar tidak marah dan malah memuji Baisi, bahkan mengajaknya untuk bergabung. Tentu saja hal itu membuat Baisi sangat senang. Ia sekarang sangat bangga menjadi siluman laba-laba kegelapan. Sedangkan Biksu Tong pun menyayangkan akan Baisi yang telah salah jalan itu. Dan tiba-tiba Biksu Tong dikejutkan dengan kemunculan seorang lagi. Ia langsung berkata kalau ia tak berharap bertemu dengan Biksu Tong lagi. Biksu Tong yang familiar dengan suara itu pun terkejut, yang ternyata itu adalah sang ratu ular putih, guys. Ia pun saat ini juga ingin menuntut balas kepada Biksu Tong. Jelas saja hal ini membuat semuanya terkejut karena para siluman ini telah bergabung dengan bayangan kegelapan. Kaisar kegelapan di situ pun memulai pidatonya, guys. Dia menjelaskan bahwa mereka bergabung dengan kegelapan karena kemurahan hatinya. Bahkan sekarang Sitian memberikan gelar mereka setara dewa. Hei Tang Sanzang, aku bisa saja mengampuni semua kesalahanmu, tapi dengan satu syarat, serahkan sang sutra itu kepadaku, kata Kaisar. Biksu Tong menjawab dengan sopan. Ia meminta maaf karena Kaisar sudah terlambat, karena sekarang sang kitab suci telah dibawa kabur oleh dewa kuno Yuanzi Tianzun. Apa dia tak memberitahumu? Tanya Biksu Tong.
Sontak Kaisar Kegelapan pun kaget. Ia pun tak percaya dan merasa kalau Biksu Tong membohonginya. Sehingga Kaisar pun memutuskan untuk menggeledah tempat ini dan mencarinya sendiri untuk memastikan Biksu Tong tak berbohong. Lalu duyung perak pun berteriak, "Serang!" Seketika para duyung penunggang hiu pun langsung berbondong-bondong untuk menyerang istana duyung. Mereka seketika mengeluarkan meriam hiu yang menyasar kepada Biksu Tong dan yang lainnya. "Hati-hati!" teriak Biksu Tong. Dan blar, meriam hiu pun menghantam mereka. Dan blar, 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 meriam-meriam itu pun sangat banyak dan terus saja menembaki mereka guys. Sehingga hal itu membuat para putri duyung pun tak tinggal diam. Mereka pun langsung mencoba menahan duyung perak. Putri duyung tak terima duyung perak datang dengan membawa gerombolan kegelapan dan akan menghancurkan istana duyung. Ia pun langsung menginstruksikan pasukan duyung untuk menyerang gerombolan preman duyung itu. Para jenderal kegelapan pun tampaknya juga tak mau tinggal diam. Mereka pun langsung maju menghadapi para putri duyung. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya pun sekarang ini malah bersembunyi di belakang tanaman laut karena mereka merasa tak bisa bertarung di dalam air. Patkai pun bertanya-tanya apakah para putri duyung akan mampu menghadapi dewa kegelapan. Biksu Tong pun menjawab kalau jangan meremehkan para duyung. Mereka sangat kuat jika berada di dalam air. Sedangkan para dewa itu hanyalah petarung daratan. Dan benar saja, putri duyung hijau yang bernama Kapita itu pun berhasil memukul wajah Tian Dousing dengan keras hingga berdarah guys. Sedangkan Biksu Tong pun langsung menginstruksikan kepada murid-muridnya kalau akan menerapkan aturan ke-8 dalam perjalanan, yaitu sembunyi saja. Patkai pun paham, akan tetapi tidak dengan Bailang yang malah maju untuk ikut-ikutan bertarung. Ia pun langsung bergegas membantu Putri Xiaobi sambil langsung memegang ekor hiu putih yang ditunggangi oleh hiu perak. Ia pun langsung memutar-mutar tubuh hiu itu dan melemparkannya ke bebatuan dengan keras guys. Sontak saja itu membuat para hiu yang lain pun tak terima dan langsung menembakkan meriam hiu dan menyasar Bailang. Melihat hal itu, Bailang dengan cepat langsung menggerak-gerakkan kakinya dan langsung melesat dengan cepat menghindari tembakan-tembakan itu. Duyung pun kaget melihatnya. Dijelaskan kalau kemampuan berenang Bailang ini sudah didapat Bailang sejak kecil karena dulu ia sering menangkap ikan. Dan tak disangka Bailang dengan cepat menendang para duyung-duyung preman itu. Putri Xiaobi pun kagum dengan kemampuan Bailang itu. Bailang pun langsung bertanya apa yang bisa ia bantu sekarang ini. Xiaobi pun langsung menyuruh Bailang untuk membantu yang lain saja, sedangkan ia akan mengurus duyung perak. Biksu Tong dan Patkai di dalam persembunyiannya pun terkejut dengan kemampuan Bailang yang hebat juga ketika bertarung di dalam air. Dan ia merasa kalau Bailang sudah bertambah kuat. Biksu Tong pun menganalisa kalau kekuatan Bailang yang berkembang pesat ini disebabkan karena dia telah memakan Yihu, sehingga kekuatan Yihu mengalir dalam tubuh Bailang. Lalu tiba-tiba Biksu Tong dan Patkai merasa ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan ternyata dari dalam batu muncullah kaki gurita raksasa guys. Sontak saja hal itu mengagetkan semuanya. Si Tian Gelap juga bertanya-tanya makhluk apa lagi itu. Dan gurita itu berkata, "Berani-beraninya kalian datang ke istana Putri Duyung untuk membuat masalah." Dan ternyata itu adalah Ratu Safir, sang ratu duyung penguasa istana bawah laut. Sang ratu kemudian mengatakan kepada duyung perak kalau saat ini ia sangat kecewa dengan perbuatan putrinya itu yang tahu-tahu membawa para gerombolan kegelapan untuk menghancurkan istana ini. Akhirnya muncul juga ujar duyung perak di situ. Patkai dan Biksu Tong pun terkejut melihat tubuh asli dari sang ratu yang sangat besar itu. Begitupun para putri duyung, karena baru kali ini sang ratu menampakkan wujud yang sangat besar dan itu pasti sangat menguras energinya. Sedangkan para preman kegelapan pun juga kagum dengan kekuatan besar yang dirasakan kepada sang ratu duyung itu. Mereka jadi tak yakin bisa menang dalam pertempuran ini karena posisinya sekarang ini ada di dalam air guys. Putri duyung perak pun mengatakan kepada ratu kalau ia kembali ke sini untuk mengalahkan sang ratu karena aturannya dianggap tak memberikan keadilan kepada kaum duyung mutan seperti dirinya. Sang ratu pun menjawab kalau ia melakukan hal itu karena para duyung mutan sangat agresif dan membahayakan duyung yang lain. Contohnya adalah duyung perak itu. Dan sang ratu berkewajiban untuk melindungi negeri putri duyung. Tapi sang duyung perak pun tetap tak terima karena dirinya merasa tertindas. Sang ratu pun menganggap kalau duyung perak sudah terkena pengaruh bayangan gelap sehingga membuatnya gila. Dan ratu pun berniat akan membunuhnya dengan tangannya sendiri guys. Ratu pun langsung mengeluarkan kekuatan dari permata biru miliknya. Seketika langsung memancarkan cahaya biru yang berkilauan yang membuat para musuh pun tak bisa bergerak secara bebas.
Di situ Ratu Ular Putih pun langsung merasa kalau airnya mengental seperti lumpur. Para pasukan duyung mutan pun berusaha untuk menghindari cahaya itu, tapi mereka tak mampu untuk bergerak cepat. Seketika kaki gurita itu pun langsung melilit mereka dan melahapnya guys. Kini sang ratu pun tak segan-segan untuk menghabisi para pemberontak. Putri Duyung Perak pun jadi ketakutan karena menurutnya menunggu untuk bisa mendekat sama saja menunggu untuk mati, ucapnya. Biksu Tong dan Patkai pun kaget melihat sang ratu memakan para duyung mutan. Sedangkan Tian Daoxing dan si gendut itu berpikiran akan kabur saja. Baishi pun mengatakan kepada kaisar kalau mereka kelihatannya tak akan mampu melawan Ratu Duyung di tanahnya sendiri karena mereka sangat kuat. Lagian kitab suci juga tak di sini, sehingga ia pun memberikan usul kalau pergi saja dan fokus dengan pengejaran sang sutra. Sang kaisar pun tampaknya setuju dengan perkataan Baishi barusan. Baishi pun menambahkan kalau Biksu Tong tak akan selamanya berada di istana bawah laut ini, sehingga nanti bisa diurus ketika mereka sudah pergi dari sini. Kaisar pun langsung mengajak gerombolannya untuk pergi dari sini dan mengejar sang sutra ke sisi lain dunia. Melihat hal itu, sang duyung perak pun menahannya karena dewa kegelapan itu telah berjanji akan membantu mengalahkan sang ratu. Sang kaisar pun lalu mengatakan kalau janjinya pasti akan ditepati. Akan tetapi saat ini dirinya sedang terburu-buru untuk mengejar sang sutra, dan nanti jika sudah mendapatkannya maka ia berjanji akan kembali untuk membantu duyung perak. Sang kaisar pun mengatakan kalau ia kesini hanya untuk berkunjung saja, dan sebelum pergi mereka akan memberikan hadiah kepada putri duyung. Terlihat si gendut pun mengeluarkan gumpalan berwarna pink dari tangannya. Gumpalan itu pun pecah menjadi beberapa gumpalan dan ia berkata, "Kristal racun busuk, terimalah ini putri duyung." Seketika kristal itu pun membesar dan meledak dan menyebar kemana-mana guys. Saking beracunnya kristal itu, terumbu karang yang terkena langsung mati dan kering. Para duyung pun kaget melihat hal itu karena kristal itu sudah meracuni dasar laut. "Bersenang-senanglah, selamat tinggal," ucap kaisar licik itu sambil meringis. Mereka pun langsung berbalik dan pergi. Ratu Ular pun kemudian menanyakan kepada Biksu Tong apakah mereka akan keluar dari sini. Biksu Tong pun menjawab tidak. Ia juga mengatakan akan tinggal selamanya di sini. Sang Ratu Ular pun terlihat tak percaya dan mengatakan sampai jumpa di sisi lain, ucapnya sambil berbalik dan pergi dari situ. Ratu pun langsung menyuruh para duyung untuk memeriksa apakah karang-karang masih bisa untuk diperbaiki. Sang putri pun langsung memeriksa dan ia menilai kalau karang-karang itu pun sudah tak bisa diperbaiki. Sontak para duyung pun menjadi sangat sedih. Para putri duyung pun sangat kesal dan geram dengan perbuatan preman kegelapan barusan karena butuh waktu 10 tahun untuk bisa memperbaiki karang-karang itu. Hal itu membuat sang ratu pun tiba-tiba menyalahkan Biksu Tong karena telah membuat para dewa kegelapan kesini dan merusak alam laut. Dan Biksu Tong pun mengatakan kalau sebenarnya kejahatan itu sudah diketahui oleh sang ratu, tapi dia hanya diam saja dan pura-pura tak tahu. Dan walaupun mereka tak melakukan apapun, cepat atau lambat tetap saja mereka akan kesini. Kejahatan harus dilawan dan aku memilih untuk melawannya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang yang berperang melawan kejahatan, ujar Biksu Tong. Lalu tiba-tiba Putri Xiaobe pun menghadap kepada ratu. Ia meminta izin untuk bergabung dengan tim Biksu Tong untuk ikut bersama pergi ke sisi lain. Jelas saja hal itu membuat semua duyung yang ada di situ terkejut, termasuk sang ratu. "Kenapa?" tanya sang ratu. Xiaobe pun memberikan alasan Biksu Tong itu benar dan ia juga tak bisa tinggal diam melihat kejahatan ini. Kan tetapi sang ratu pun tak langsung mengizinkannya karena duyung itu akan kuat jika di dalam air. Akan tetapi jika di daratan maka kekuatannya akan berkurang cukup banyak dan akan membahayakan diri sendiri. Tapi Xiaobe di situ tetap ngotot dan sudah membulatkan tekadnya untuk ikut bersama Biksu Tong. Melihat keinginan putrinya yang sangat besar itu, sang ratu pun akhirnya mengizinkannya dan berpesan untuk hati-hati. Ia juga menambahkan jika nanti ada yang membahayakan, selamatkanlah dirimu dan kembalilah ke sini, ujar sang ratu. Xiaobe pun berterima kasih kepada ibunya. Lalu sang ratu pun pamit untuk beristirahat karena hari ini ia telah menggunakan kekuatan yang besar. Ia pun juga menyuruh para duyung untuk segera membersihkan racun-racun agar jangan sampai tersebar kemana-mana. Singkat cerita, terlihat saat ini Bailang pun tampak memperhatikan keadaan di luar lewat kaca di situ. Ia sangat kasihan melihat para duyung yang saat ini sangat sedih ketika mereka membersihkan para terumbu karang yang mati akibat racun, karena terumbu karang adalah rumah mereka. Wuching pun merasa kalau tempat yang tadinya indah tiba-tiba berubah menjadi gurun. Patkai pun juga menyesalkan karena ikan-ikan pun banyak yang pergi. Bailang pun juga ikut merasakan kesedihan itu. Lalu tiba-tiba
datang Putri Duyung untuk mencari Bailang. Ia mengatakan kalau Biksu Tong sedang mencari dirinya. Bailang pun langsung berjalan untuk menemui sang guru ke ruangannya. Di situ Biksu Tong mengatakan kalau 3 hari lagi mereka sudah bisa berangkat dan Putri Xiaobi akan mengantar mereka ke sisi lain. Ia juga menjelaskan kalau daratan sisi lain merupakan akhir dari perjalanan dan juga medan perang yang terakhir. "Apa kau siap, Bailang?" tanya guru. "Aku siap dan aku akan melakukan yang terbaik," jawab Bailang. Mantap guys. Dan Biksu Tong pun saat ini ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Bailang sebelum sampai ke sisi lain. Biksu Tong pun ingin memberikan latihan terakhir dan menjajal kemampuan Bailang. "Siap guru," ucap Bailang. Ia pun langsung mempersilahkan gurunya untuk mengeluarkan burung ajaib yang terakhir. Dan Biksu Tong pun berkata kalau tak ada burung lagi, "Karena lawanmu hari ini adalah aku," ucap Biksu Tong. Bailang pun terkejut dan bersamaan dengan itu Biksu Tong pun langsung berdiri. "Bailang, lakukan yang terbaik untuk mengalahkanku," ucap Biksu Tong sambil ia langsung memasang kuda-kuda. Ia kali ini akan memastikan bahwa Bailang benar-benar sudah berkembang. Bailang pun merasa bersemangat dan terharu karena gurunya mengakui kekuatannya. Biksu Tong pun segera menyuruh Bailang untuk segera menyerangnya. Seketika Bailang pun bersiap menyerang dan akan menunjukkan seluruh kemampuannya kepada gurunya. Dengan cepat Bailang pun langsung berlari untuk menyerang Biksu Tong dengan cakar serigalanya. Akan tetapi duak, Biksu Tong pun langsung meninju Bailang tepat di wajahnya dengan telak. Sontak Bailang pun langsung terpukul mundur dan berdarah guys. Biksu Tong di situ mengatakan kalau Bailang masih mempunyai banyak titik lemah dan gerakannya masih lambat. Bailang pun tak terima dan ia langsung meloncat untuk menyerang sekali lagi. Dan duak, sekali lagi Bailang ditinju dengan keras oleh Biksu Tong tepat di dagunya hingga membuat Bailang pun terjatuh guys. Ia pun merasa kesakitan dan tulang rahangnya seperti retak. "Apa cuma ini Bailang? Aku merasa kau masih menahan kekuatanmu. Cepat keluarkan semuanya," teriak Biksu Tong. Mendengar hal itu Bailang pun langsung berusaha untuk fokus. Gurunya pun langsung menjelaskan kalau dalam diri Bailang ada kekuatan pemakan manusia. Kekuatan itu akan muncul ketika marah dan benar-benar menjadi serigala pemangsa. Bailang pun juga pernah memakan manusia. Seharusnya hal itu bisa menambah energi dan menjadi monster yang menakutkan. "Sekarang keluarkan monster itu di hadapanku," perintah Biksu Tong. Bailang pun menjadi kesal dan berkata kalau saat ini ia belum paham dengan perkataan gurunya. Di sisi lain terlihat sang Putri Duyung pun panik dan berlari menemui Putri Duyung yang lain. Ia mengatakan bahwa telah terjadi pertarungan serius antara Biksu Tong dan Bailang. Seketika para Putri Duyung pun kaget dengan apa yang terjadi. Patkai pun merasa kalau itu tak akan mungkin terjadi. Begitupun dengan Wuching. Dan saat ini Bailang kembali kena tinju dengan telak oleh Biksu Tong. Biksu Tong pun terus memukuli Bailang hingga membuat Bailang merasa kesakitan. "Sangat lemah," teriak Biksu Tong. Terlihat para Duyung dan Patkai pun mengintip dari pintu. Duyung pun menilai kalau Biksu Tong sangat kejam karena sekarang tulang Bailang juga ada yang patah. "Apa dia akan membunuhnya?" ucap mereka. Patkai pun merasa mungkin sang guru suasana hatinya sedang buruk dan ia juga bertanya-tanya apa mungkin gurunya akan membunuh Bailang. Di situ Biksu Tong pun merasa kecewa dengan kemampuan Bailang. "Apakah selama ini aku salah menilaimu? Apakah selama ini aku sudah salah menilaimu? Kau sudah berkembang menjadi kuat." Terlihat Bailang pun memohon kepada gurunya agar tak terus-terusan menekannya seperti ini. Biksu Tong pun langsung berkata, "Mengalahkanku saja tak becus, bagaimana kau akan mengalahkan dewa kuno?" Bailang pun hanya tertunduk dan terlihat darah mengalir dari mulutnya. Ia pun bingung apa yang harus dilakukannya. Dan dengan wajah yang sangat dingin Biksu Tong menjawab dan menyuruh Bailang untuk pergi saja dan tak usah melanjutkan perjalanan ke sisi lain dunia. "Aku tak suka dengan orang lemah yang tak punya peluang menang seperti dirimu," ujar Biksu Tong terlihat sangat galak. Bailang yang mendengar hal itu pun sangat tertekan. Tapi bagaimanapun juga ia harus menyelamatkan Xiaoyu. Dia pun kemudian berpikir kalau di dalam tubuhnya ia memiliki kekuatan jiwa naga dari Yusou. Ia juga telah memakan siluman mimpi yang membuatnya semakin cerdas. Ia pun juga sudah memakan Yihu yang membuat kekuatannya semakin kuat. Akan tetapi Bailang pun merasa berdosa telah melakukan itu, sehingga ia pun terus menekan kemampuannya agar kekuatan iblisnya tak muncul. Akan tetapi saat mendengar kata-kata gurunya itu, ia pun sangat marah dengan dirinya sendiri jika ia tak mampu menyelamatkan Xiaoyu. Seketika kepalan tangannya semakin kuat dan mengeluarkan kobaran api. "Aku akan membiarkan kekuatan iblis dalam tubuhku keluar sekarang juga," teriak Bailang lirih dengan wajah yang marah dan dipenuhi oleh air mata. Bailang pun akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari tubuhnya. Aura kekuatan yang besar itu pun membuat semuanya kaget. Dan tiba-tiba
Iya, Bailang dengan sekuat tenaga berteriak dan mengeluarkan aura kekuatan berwarna biru yang meledak. Lalu tiba-tiba Bailang pun berubah menjadi sangat mengerikan dengan tubuh biru yang besar dan berotot guys. Rambutnya pun juga menjadi panjang dan kaku seperti sayap super, akan tetapi berwarna hitam. Wajahnya pun juga jadi galak dengan taring bak serigala yang haus darah. Dia pun langsung melompat dan akan menerkam sang guru. Terlihat Biksu Tong pun langsung waspada sekaligus bangga karena kekuatan inilah yang ia tunggu-tunggu dari tadi. Biksu Tong pun tak mengira kalau kekuatan Bailang berubah menjadi sebesar ini. Hal ini dikarenakan karena jiwa iblis serigala dan harimau yang bersatu di dalam tubuh Bailang. Seketika Biksu Tong pun langsung membayangkan Bailang saat dahulu ketika ia meminta tolong kepada Biksu Tong untuk mengembalikan sang sutra. Saat pertama datang, Bailang terlihat culun dan bodoh guys. Dan Biksu Tong sekarang tak mengira setelah lebih dari 1 tahun melakukan perjalanan dengannya, kini perkembangan Bailang sangat luar biasa. Dan saat ini Bailang sudah mencapai titik yang berbeda, yang bahkan Tan Sanzang merasa takut untuk menghadapi Bailang. Karena memang Bailang memiliki bakat yang besar dan tak terduga. Hal ini membuat Biksu Tong berharap bisa terus membimbing Bailang untuk beberapa tahun ke depan jika ada kesempatan. Singkat cerita, terlihat Bailang yang sudah tertidur dan saat ini ia dibangunkan oleh Patkai. Sehingga hal itu membuat Bailang terkaget dan berusaha untuk bangun. Patkai di situ menyuruh Bailang untuk cepat-cepat bangun karena saat ini air sudah pasang dan saatnya mereka untuk pergi. Bailang pun masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. "Aku tertidur berapa lama?" tanyanya. Wuching pun tak menjawabnya dan menyuruh Bailang untuk cepat-cepat berkemas dan dia akan menunggunya di depan. Bailang pun masih duduk termenung di situ karena ia masih merasa bingung. Dia mengingat-ingat kalau terakhir kali ia sedang berlatih dengan gurunya hingga ingatannya kabur dan ia menyerang sang guru. Lalu entah apa yang terjadi, ia pun tak ingat lagi guys. Yang ia rasakan saat ini tubuhnya sangat sakit sekali, tapi ia pun tak mau ambil pusing dan langsung segera menyusul kakak seperguruannya. Terlihat di depan istana Duyung kini sudah ada kapal raksasa yang siap untuk berlabuh. Di situ Biksu Tong pun mengucapkan terima kasih kepada Putri Duyung karena telah menjamunya dengan baik selama ini. Dan ia menitipkan adik kerbau untuk di sini dulu sementara. Tampak para Putri Duyung pun terlihat sedih karena Biksu Tong akan pergi meninggalkan mereka. Mereka lantas berpesan agar Biksu Tong harus tetap hidup dan kembali ke sini. "Tak perlu khawatir, aku akan kembali," ujar Biksu Tong. Dan ketika melihat Bailang sudah ada di situ, ia pun berkata, "Bailang, akhirnya kau bangun juga." Bailang yang masih teringat kalau mereka habis berlatih pun bertanya, "Bagaimana kemampuanku guru?" "Tidak buruk kok," jawab Biksu Tong. Bailang pun bertanya lagi apakah kemarin telah terjadi sesuatu. Memang ada sedikit. Dan Biksu Tong pun tak ingin membahas lebih jauh lagi dan segera mengajak semuanya untuk segera naik kapal. "Ayo kita berangkat," ucap Xiaobe. Sedangkan Bailang pun langsung berteriak saking semangatnya. "Diam Bailang, berisik," ujar Patkai. Dan kapal pun mulai berjalan meninggalkan istana Duyung. "Jaga diri kalian baik-baik," teriak Putri Duyung sambil melambaikan tangannya. Di situ Biksu Tong kemudian mengingatkan lagi kepada semuanya kalau ini adalah pertempuran terakhir yang akan sangat sulit. Akan tetapi Biksu Tong merasa optimis mereka akan bisa melaluinya. Patkai pun langsung menyahutnya kalau setelah misi ini selesai maka ia akan pulang untuk makan besar guys. Terlihat perlahan-lahan kapal itu pun naik ke permukaan laut. Bailang pun terkejut melihat ternyata permukaan laut sangat berkabut dan tak kelihatan arah sama sekali. Putri Xiaobe sebagai nahkoda kapal di situ tiba-tiba melakukan sesuatu. Terlihat ia seperti berteriak-teriak akan tetapi tak mengeluarkan suara, sehingga hal itu membuat Bailang penasaran dan bertanya kepada gurunya. Biksu Tong pun menjelaskan kalau dia sedang berteriak dengan suara khusus yang tak bisa didengar oleh suara manusia. Suara itu akan menyebar dan memantul kembali sehingga Putri Xiaobe dapat mengetahui arah yang ia tuju guys. Dan jelas saja hal itu membuat Bailang kagum. Dan tampaknya Putri Xiaobe pun sudah tahu lokasi sisi lain dunia, tapi dia juga mendengar suara-suara lain di tempat itu. Dan kemungkinan itu adalah dewa kuno atau mungkin si Duyung Perak. Wuching pun bertanya apakah dewa kuno memiliki kemampuan seperti ini. Xiaobe pun menjawab mungkin saja karena ia adalah seorang dewa tingkat tinggi. Kapal yang saat ini dikendalikan oleh nahkoda handal Putri Xiaobe kini berjalan menembus kabut dan sampailah mereka ke sisi lain dunia. Terlihat di situ ada monster raksasa yang aneh.
sehingga membuat Bailang terkejut dan penasaran. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau itu adalah monster di tempat ini. Akan tetapi untungnya monster itu tak menyerang. Setelah mereka semua turun, Bailang pun masih penasaran karena tempat ini terasa sangat sepi. Padahal di situ ada banyak makhluk, akan tetapi suaranya tak terdengar. Sang guru menjelaskan kalau tempat ini memang sangat berbeda dari tempat manusia pada umumnya. Biksu Tong pun di situ merasakan ada hal yang berbeda karena sekarang waktu di sini seperti hampa dan aliran emasnya juga terlihat berbeda. Patkai pun bertanya apakah ini disebabkan karena keseimbangan yin dan yang sudah rusak. Biksu Tong pun menjawab kalau itu mungkin saja, akan tetapi itu belum bisa dibuktikan. Terlihat Bailang masih terpana dan mengagumi tempat ini. Putri Xiaobe yang baru turun dari kapal kemudian mengatakan kalau telah ada orang lain yang datang mendahului mereka. Orang yang telah datang itu telah menyebabkan monster di sini mati. Bahkan mereka telah membunuhnya dengan sangat kasar. Xiaobe pun meneruskan kalau monster ini tidak menyerang, akan tetapi mereka membunuh monster ini dengan sangat brutal hanya untuk melampiaskan amarahnya. Sungguh kejam sekali ya guys. Xiaobe pun kemudian memeriksa monster itu dan terlihat kalau penyerangan itu baru saja dilakukan dan pelakunya baru meninggalkan tempat itu. Bailang pun mengendus bebatuan bekas tubuh yang hancur dari monster dan ia merasakan kalau aromanya berasal dari dewa kuno Yuanzi Tianzun. Melihat kejadian itu, Biksu Tong pun segera mengajak mereka untuk bergerak lebih cepat. Di sisi lain, rombongan Dewa Kegelapan pun juga sudah sampai di tempat ini guys. Mereka juga mengagumi tempat ini karena belum pernah ada dewa yang sampai ke sini sebelumnya. Putri Duyung Perak di situ mengatakan kalau ia tak tahu banyak tentang tempat ini. Apakah di sini adalah awal atau akhir dari sisi lain dunia? Ia memprediksi kalau Biksu Tong atau dewa kuno masih di sisi pantai karena tempat ini sangatlah luas. Ratu Ular di situ mengatakan kalau Duyung Perak pasti tak berguna setelah ini karena Duyung pasti tak bisa bertarung di daratan. Apa kau ingin mencobanya? Kata Duyung Perak menantang. Baisi pun langsung menengahi mereka agar tak berkelahi. Ia ingin agar mereka akur. Akan tetapi Duyung Perak dan Ular Putih tak sudi melakukan hal itu guys. Tiba-tiba sang kaisar pun tertawa. Ia mengatakan kepada mereka terserah mereka melakukan apapun saja, tapi setelah kitab suci mereka dapatkan. Mereka semua pun heran dan bertanya kepada kaisar apa yang Yuanzi Tianzun dapatkan dengan sang sutra itu. Sitian pun menjawab kalau yang didapat adalah kekuatan yang tak terbatas. Dan kelihatannya mungkin Sitian berniat akan menggabungkan kekuatan dewanya dengan kekuatan dari sang kitab suci. Dan saat ia melakukan proses itu, serang dia, ujar Sitian. Beralih di atas langit yang tertutup dengan kabut yang pekat, terlihat sayap burung raksasa berwarna hitam dan berkepala merah. Dan tentu saja itu bisa ditebak kalau ternyata itu adalah Yuanji yang sedang bersama sang Raja Naga yang saat ini ia naik di kaki burung raksasa itu. Dan tampaknya mereka saat ini akan menuju ke sisi lain dunia. Asue pun bertanya kepada Yuanji apakah yakin mereka saat ini tak tersesat. Yuanji pun memastikan kalau mereka tak akan tersesat karena ternyata ia pernah pergi ke tempat ini sekali bersama dengan kakek naga kuno. Dan setelah ia melewati awan kabut yang pekat, Yuanji yang saat ini masih di ketinggian 10.000 kaki pun langsung bersiap untuk meluncur ke bawah guys. Terlihat Asue pun di situ sangat ketakutan. Dan weng terlihat Yuanji melakukan sedikit atraksi dengan kecepatan yang luar biasa dan duar. Seketika Asue pun jatuh karena ia mabuk gara-gara Yuanji yang ugal-ugalan guys. Hahaha. Jelas saja hal itu membuat Asue ngomel-ngomel. Kau mau membunuhku? Ujar Asue. Setelah sampai di situ, Yuanji pun terlihat kagum dengan tempat itu karena ia melihat monster yang dulu tidak ada kini ada, dan hal itu menarik perhatiannya. Asue yang di belakang pun langsung menyela kalau tempat ini biasa saja dan tak ada yang spesial sama sekali. Yuanji pun langsung menggojlok Asue kalau sebenarnya pasti Asue kesal karena dulu ia kesini masih berwujud kuda. Seketika Asue pun tak mau membahas itu lagi. Asue kemudian menyuruh Yuanji untuk menunggunya di sini dan jangan kemana-mana karena ia saat ini akan melakukan sesuatu yang penting sebentar. Dan ternyata ia akan menemui dan berkumpul dengan guru dan saudara-saudaranya. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang baru saja membuka matanya, dan itu adalah Xiaoyu yang baru saja bangun dari pingsannya guys. Ia pun tampak kebingungan.
Tapi kemudian ia teringat apa yang terjadi sebelumnya, yaitu saat ia ditangkap oleh Dewa Kuno. Akan tetapi sekarang ia tak tahu sedang berada di mana. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dirinya. "Kamu sudah bangun? Aku sangat mencemaskanmu. Kamu tak perlu takut padaku," ujar orang itu. Dan sosok pria berambut putih yang membawa tongkat itu langsung menawari minuman kepada Xiaoyu, guys. Jelas saja Xiaoyu pun langsung terkaget. "Siapa kau?" ujar Xiaoyu. "Namaku Musin," ucapnya, sambil memberikan minuman kepada Xiaoyu yang ia letakkan ke tanah yang agak jauh berada di depan Xiaoyu. Dan ia mengatakan agar Xiaoyu jangan takut padanya, dan dia memberikan minuman itu agar Xiaoyu memulihkan dirinya. Xiaoyu pun langsung bertanya di mana sekarang dirinya berada. "Di sisi lain," jawab Musin. Xiaoyu pun masih bertanya-tanya apakah ia saat ini benar-benar sudah berada di sisi lain. Musin pun mengatakan kalau kehadirannya tak ada niat buruk sedikit pun. Di situ ia hanya ingin merawat Xiaoyu. Terlihat Xiaoyu pun langsung memperhatikan sekeliling apakah ia benar-benar di sisi lain. Dan benar saja, ia merasa familiar dengan tempat ini, dan hal ini membuat hatinya bergetar tak biasa. Hal ini dikarenakan kalau tempat lahirnya Xiaoyu yang istimewa itu sedang memanggil-manggil dirinya. Xiaoyu yang tampak terdiam itu pun membuat Musin bertanya, apakah saat ini Xiaoyu baik-baik saja? Xiaoyu pun terlihat heran kenapa Musin tahu namanya, karena yang ia ingat hanyalah saat itu ia bersama dengan Dewa Kuno Yuanzi Tianzun. Tiba-tiba Musin pun menyuruh Xiaoyu untuk tak mau menyebut nama itu dengan keras. Terlihat ia pun ketakutan dan menyuruh Xiaoyu jangan menyebut nama itu lagi, karena Musin sangat ketakutan jika Yuanzi Tianzun keluar, karena menurutnya ia amat jahat dan berbahaya jika ia sampai menemukan mereka. "Apa dia ada di sini?" tanya Xiaoyu. Musin lalu menjawab kalau dewa itu ada di mana-mana dan tak mungkin untuk menghindarinya. Ia juga mengatakan kalau Yuanzi ingin menyakiti Xiaoyu, dan ia selama ini berusaha untuk membujuknya agar tak melakukan itu. Ia mengaku kalau ia berada di hati Dewa Kuno, akan tetapi ia tak dianggap. Ia pun harus menemui Xiaoyu secara diam-diam saat Dewa Kuno beristirahat. Mendengar hal itu, seketika Xiaoyu pun perlahan-lahan mundur untuk menjaga jarak dengan Musin, karena ia menyadari mungkin Musin adalah jiwa lain dari Dewa Kuno yang bersifat baik. "Kenapa kamu menjauh dariku?" tanya Musin. Xiaoyu pun kemudian bertanya apakah Musin dan Yuanzi itu bersaudara. Akan tetapi Musin pun menjawab kalau ia tak tahu. Akan tetapi ketika dimanapun ia berada, Yuanzi pun juga selalu ada di situ. Dan ketika Yuanzi muncul, Musin merasa kalau ia dikurung di sebuah ruangan yang sangat gelap. "Apakah ada orang lain di ruangan gelap itu?" tanya Xiaoyu lagi. Dan Musin menjawab kalau di sana ada beberapa orang yang sangat menakutkan. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Musin. Seketika Xiaoyu pun tampak ketakutan dan keringetan. Ia pun lalu menjawab, "Karena aku melihat beberapa temanmu ada di ruangan gelap itu," ujar Xiaoyu ketakutan. Dan Xiaoyu pun langsung bergerak mundur dan basa-basi sebentar. Xiaoyu yang sekarang menyadari kalau Musin adalah benar-benar Yuanzi Tianzun, ia pun langsung berlari, guys. Seketika Musin pun panik dan menyuruh Xiaoyu agar jangan pergi. Dan saat Xiaoyu berlari, tiba-tiba grep, terlihat Musin pun langsung menangkap salah satu tanduk Xiaoyu yang membuat Xiaoyu pun tak bisa bergerak, guys. "Mau pergi kemana?" tanya Musin. Lalu ia pun langsung membanting Xiaoyu, dan seketika ia pun marah-marah sendiri. "Aku sudah bilang tak perlu baik padanya," ucap Musin. Yang ternyata yang ngomong barusan adalah jiwa-jiwa lain dari Musin, guys. Jiwa tersebut ada yang ingin membunuh Xiaoyu, ada pula yang menentangnya dan ingin melindungi Xiaoyu sampai di tempat istimewa kelahirannya, karena Xiaoyu merupakan satu-satunya kunci untuk membuka tempat kelahiran itu agar api abadi kembali menyala. Dan terlihat pertengkaran antar jiwanya itu membuat tubuh Musin bergerak dengan sangat aneh, sehingga hal itu membuat Xiaoyu ketakutan dan tak berani kabur lagi. Ia pun lalu memberanikan diri untuk mendekat dan menyuruh jiwa-jiwa Musin agar jangan ribut, dan menyuruh jiwa yang jahat untuk melepaskan Musin kembali. Seketika Musin pun kembali tersadar. Ia lalu bertanya kepada Xiaoyu apakah ia baik-baik saja. Xiaoyu pun berkata kalau ia tak apa-apa, dan balik bertanya, "Apakah itu tadi teman sekamarmu?" Musin pun menjawab kalau itu benar, dan menjelaskan kalau beberapa dari mereka sangat kejam, dan kalau mereka sampai keluar, Musin tak tahu akan jadi seperti apa. Dan ia mengaku kalau perdebatan mereka membuatnya sangat pusing. Musin bisa kembali seperti ini karena jiwa-jiwa yang lain telah berdiskusi agar Musin menjaga Xiaoyu dan memastikannya aman. Dan dari semua jiwa-jiwa itu, hanya Musinlah yang sabar dan berkepribadian baik.
Akan tetapi jika Xiaoyu kabur lagi, mereka akan keluar dan mengurung Musin selamanya guys. Xiaoyu pun tertawa mendengar hal itu, walaupun sebenarnya ia ketakutan. Musin pun mulai mengajak Xiaoyu untuk pergi, dan saat ini ia mempunyai tugas untuk memastikan bahwa Xiaoyu aman sampai di tempat tujuan. Selama perjalanan, Musin masih saja bicara sendiri, dan tiba-tiba Xiaoyu pun merasa ia mempunyai kemampuan lain, yaitu dapat merasakan keberadaan seseorang dari kejauhan. Ia pun saat ini merasakan kehadiran rombongan Biksu Tong dan juga Ausui bersama Yuanji yang telah sampai di sisi lain untuk menyelamatkan dirinya, sehingga ia pun merasa lega. Dan di tempat kelahirannya ini, Xiaoyu merasa kemampuannya meningkat dengan cepat. Ia pun berencana saat ini hanya perlu mengikuti apa mau si Musin sambil menunggu kedatangan mereka. Xiaoyu yang terdiam itu pun membuat Musin bertanya apakah Xiaoyu baik-baik saja. Xiaoyu pun beralasan kalau ia belum pulih sepenuhnya dan cepat merasa capek, makanya ia perlu untuk sekali berhenti dan jalannya juga akan lambat. Bersamaan dengan itu, Bailang pun terus berlarian melacak keberadaan Xiaoyu. Tiba-tiba ia pun menemukan bulu milik Xiaoyu, sehingga hal itu membuat ia yakin kalau Xiaoyu berada di depannya saat ini. Melihat hal itu, Biksu Tong pun bertanya apakah Bailang sudah menemukan tanda-tanda Xiaoyu. Bailang menjawab kalau sudah ada. Xiaoyu ada di depan dan jarak Xiaoyu mungkin 2 jam dari sini. Dari situ Biksu Tong mengetahui kalau Xiaoyu dan Yuanzi sedang menuju ke tempat kelahiran istimewanya. Wuching langsung tahu kalau Xiaoyu dibawa ke situ adalah untuk menyalakan api abadi, dan Xiaobei mengatakan kalau api itu menyala, maka di pantai lain juga akan menyala. Dan itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Yuanzi Tianzun, karena ia akan menggabungkan kekuatannya dengan api abadi. Dan jika ia sudah bergabung, maka akan semakin sulit untuk mengalahkannya. Biksu Tong pun lalu meminta agar Xiaobei membantunya di pertempuran nanti, dan Xiaobei pun menyanggupinya guys. Biksu Tong pun segera mengajak mereka untuk bergerak lebih cepat sebelum Dewa Kuno sampai di sana duluan. Bailang pun di situ bertekad untuk tak akan kalah dengan Dewa Kuno Yuanzi Tianzun. Scene kemudian beralih di alam baka. Terlihat di situ Sun Wukong sedang duduk termenung seperti patung di depan seseorang yang sedang memahat batu. Ternyata saat ini Jukuan, sang raja alam baka yang baru, sedang memahat batu dengan bentuk tubuh Wukong. Ia melarang Wukong untuk tak bergerak dan tak tidur, karena ia akan membuat patung Wukong dengan semirip dan sedetail mungkin. Karena patung ini nantinya akan dijadikan tubuh baru Wukong untuk bisa pergi ke alam manusia, yang artinya Sun Wukong akan dihidupkan kembali oleh sang raja alam baka guys. Wukong yang terlihat sudah bosan menanyakan kepada Jukuan tentang identitas aslinya itu sebenarnya siapa. Tapi Jukuan mengatakan kalau identitas itu tak penting. Yang penting sekarang dirinya adalah teman Sun Wukong. Kenapa kamu membantuku? Tanya Wukong. Aku membantumu karena kau juga akan membantuku, jawab Jukuan. Di situ Jukuan kemudian bercerita kalau alam baka sangat luas dan ia mempunyai tanggung jawab penuh atas ketertiban tempat ini. Dan raja alam baka sebelumnya yang telah dibunuh Wukong merupakan salah satu bawahan dari Jukuan yang sangat buruk dan tak becus mengatur alam baka. Ia juga mengatakan walaupun dirinya tak pernah ke alam manusia sekalipun, tapi ia selalu memperhatikan apa yang terjadi di sana. Dan menurutnya Yuanzi Tianzun adalah dewa kuno yang berbahaya, dan jika dia berhasil mendapatkan kekuatan sang sutra, maka hal itu juga akan mengacaukan alam baka. Dan saat ini ia berencana untuk menghidupkan Wukong lagi agar mengalahkan sang dewa kuno itu. Dan itu sama saja Wukong membantu dirinya menjaga alam baka agar tidak kacau. Terlihat patung Wukong pun hampir jadi. Jukuan mengaku kalau ia memahat patung ini sedetail mungkin dengan merasakan bentuk jiwa dari Sun Wukong. Dan patung ini dibuat dari batu yang sangat istimewa karena berasal dari langit dan terjatuh ke alam baka sebelum Yin dan Yang terpisah. Dan batu ini telah terbakar oleh api penyucian selama ribuan tahun, hingga akhirnya leluhur dari Jukuan menemukan batu ini. Dan batu ini merupakan salah satu harta alam baka yang sangat berharga. Mendengar Jukuan yang banyak cerita, Wukong pun jadi bosan. Ah, banyak bicara kau. Apakah batu ini membuatku lebih kuat dari sebelumnya? Jika tak lebih kuat dan agresif, tak ada gunanya, ujar Sun Wukong. Jukuan pun kurang tahu akan hal itu. Akan tetapi ia yakin tubuh ini sangat berguna buat Wukong. Dan untuk kekuatannya itu tergantung dari kekuatan Wukong sendiri.
Oke, aku akan berjanji akan tak kalah dari dewa brengsek itu, ujar Wukong. Jukuan lalu menjelaskan kalau menghidupkan Wukong dengan cara seperti ini itu melanggar aturan alam baka, dan kehidupan Wukong tak akan bisa lama di dunia karena Wukong hanya punya waktu 24 jam di dunia, dan dihitung dari saat pertama kali Wukong menginjakkan kakinya di alam manusia, dan setelah waktu itu habis maka ia akan kembali ke sini. Wukong pun terdiam sejenak hingga akhirnya ia berjanji akan menggunakan waktu yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya. Jukuan kemudian menambahkan lagi kalau Wukong bisa kembali ke dunia seperti ini adalah bonus darinya. Maka ia mengingatkan Wukong sekali lagi agar menggunakan bonus ini sebaik mungkin dan selesaikan apa yang belum diselesaikan sebelumnya. Wukong pun sudah tak sabar dan ia langsung masuk ke dalam tubuh patung itu agar segera bisa hidup lagi, guys. Dan Shin kembali lagi memperlihatkan Xiaoyu. Xiaoyu pun tetap memperlambat langkahnya, tetapi Musin menyuruhnya untuk berjalan terus. Xiaoyu kemudian di situ seperti merasakan hujan salju, akan tetapi warnanya abu-abu. Musin pun mengatakan kalau itu adalah bekas dari ledakan besar, dan dari ledakan besar atau yang disebut dengan Big Bang itulah dunia ini terbentuk. Melihat Musin yang selalu banyak bicara, jiwa-jiwa yang ada di dalam Musin itu kemudian menyuruh dirinya untuk segera mengantar Xiaoyu dan tugasnya akan selesai. Musin yang terus didesak oleh jiwa-jiwanya pun tak ada pilihan lain. Xiaoyu yang melihat hal itu pun mengatakan kepada Musin, "Kenapa kamu tak biarkan saja aku pergi? Bukankah kamu orang baik?" Musin pun menjawab tidak bisa karena ia sangat takut. Ia pun lalu menyuruh Xiaoyu untuk terus mengikutinya. Xiaoyu pun mengancam Musin dan mengatakan kalau ia adalah kunci dari semua ini, dan jika ia mati maka mereka akan marah kan, ucap Xiaoyu. Mendengar hal itu, Musin pun terkejut, sedangkan Xiaoyu saat ini menolak untuk berjalan. Musin pun menegaskan kalau Xiaoyu jangan membuat masalah karena saat ini mereka tak ada pilihan lagi. "Aku mempunyai pilihanku sendiri." Seketika Xiaoyu pun langsung menjatuhkan dirinya ke jurang, guys. "Jangan!" teriak Musin, dan ia langsung terjun untuk menyelamatkan Xiaoyu. Dan grep, untung saja ia masih bisa memegang tangan Xiaoyu, sedangkan ia bergelantungan di tebing itu, guys. Xiaoyu pun kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ia yakin Musin pasti akan menyelamatkannya dan tak akan membiarkan dirinya mati. Musin pun langsung terkejut. Lalu tiba-tiba Xiaoyu pun menahan kakinya dan langsung melempar Musin dengan sekuat tenaga ke dalam jurang, guys. Xiaoyu dengan cepat langsung berpegangan erat dan sekuat tenaga ia memanjat tebing itu dan segera kabur. Dan sesampainya di atas, Xiaoyu pun langsung berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba magrib, Xiaoyu pun sangat kaget ketika ada seseorang yang menangkap tangannya. Dan ternyata itu adalah Kaisar Gondrong kegelapan dan jahat yang tak akan membiarkan Xiaoyu untuk kabur, guys. Xiaoyu pun langsung memperhatikan sang kaisar jahat dan ia bertanya dalam hatinya, "Sopo maneh wong iki?